Alright, we're ready now. So let's continue our lesson. Jadi hari ini kita ada di chapter ketiga dan di chapter ketiga ini nanti kita akan belajar tentang kata kerja lebih jauh, teman-teman. Nah, sebenarnya kata kerja ini sudah kita pelajari di hari pertama ya, yang mana sebenarnya fungsi utama dari kelas kata-kata kerja ini di dalam kalimat adalah sebagai predikat. Tapi teman-teman juga harus ingat ada beberapa bentuk kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Nah, kita review sedikit ya, teman-teman. Adakah yang masih ingat dari teman-teman untuk kata kerja apa aja yang bisa jadi predikat atau kata kerja yang bisa jadi predikat itu kata kerja bentuk berapa aja, teman-teman? Atau kata kerja bentuk apa aja? Jangan takut salah, teman-teman boleh buka catatannya nggak apa-apa supaya ingat ya kalau kita sering-sering review gini. Iya betul, ada verb satu, verb 2, verb SES dan juga auxiliary verb atau kata kerja dan sorry, kata kerja bantu dan kata kerja gandengannya gitu ya. Jadi verb satu, kemudian verb SES, nah kemudian verb 2 kalau lampau dan juga auxiliary dan juga verb gandengannya, teman-teman. Oke. Nah, kemudian ada juga kata kerja yang kalau teman-teman menemukannya jangan dianggap sebagai predikat karena memang itu bukan predikat. Nah, untuk kata kerja yang bukan predikat, teman-teman masih ingat kata kerja bentuk apa aja? Oke, betul. Jadi verb 3 tanpa auxiliary sebelumnya, kemudian to verb satu dan juga verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya juga, gitu ya. Jadi ini adalah kata kerja. Jadi kata kerja itu ada yang bisa jadi predikat dan juga ada yang tidak bisa. Nah, masalahnya teman-teman ya, di dalam bahasa Inggris itu rata-rata verb 2 dan verb 3 itu bentuknya sama. Atau kalau teman-teman nyari di Google, daftar dari regular verbs atau daftar dari kata kerja yang pembentukannya regular, pembentukannya teratur gitu ya, teman-teman. Contohnya adalah meminjam. Kemarin saya bilang meminjam itu borrow. Nah, nanti verb 2-nya itu bisa saja borrowed, teman-teman. Dan verb 3 ketika dia berdiri sendiri itu juga borrowed. Contohnya lagi, teman-teman. Misalnya, oh, meminjamkan atau berhutang gitu ya. Nanti verb 2-nya adalah owed. Nah, verb 3-nya itu juga owed. Nah, masalahnya di sini adalah verb 2 itu hanya bisa jadi predikat, verb 3 itu tidak bisa jadi predikat, sedangkan wujudnya mereka di kalimat kebanyakan sama. Gitu ya, teman-teman. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui kalau di dalam kalimat ada kata kerja berakhiran ed, apakah dia verb 2, apakah dia verb 3? Nah, hari ini kita pelajari. Gitu ya, teman-teman. Jadi langsung saja tanpa berlama-lama kita lanjut ke PPT-nya atau kita kembali ke PPT-nya yang tadi, teman-teman. Nah, jadi kata kerja atau verb dalam bahasa Inggris itu terbagi menjadi dua secara makna ya, teman-teman. Saya ulang lagi, kata kerja itu kalau secara makna atau kalau diartikan, jadi memang hari ini kita akan berurusan dengan arti atau makna ya, teman-teman, penggunaan dari arti gitu. Jadi kalau kata kerja diartikan itu ada dua jenis. Yang pertama, ada kata kerja yang membutuhkan objek dan ada juga kata kerja yang tidak membutuhkan objek, alias jangan dikasih objek setelahnya. Gitu ya, teman. Jadi objek di dalam kalimat itu tidak wajib. Tergantung kata kerjanya apakah dia butuh objek atau tidak. Nah, objek itu dibuatnya sama dengan subjek, teman-teman. Yaitu dari kata benda atau kalau enggak gitu dari kata ganti. Nah, tapi untuk kata ganti ada beberapa perbedaannya. Misalkan kalau I di subjek, kalau di objek nggak boleh pakai I, pakainya adalah me, teman-teman. I love you, you love me, bukan you love I gitu ya. Kemudian misalkan he, dia laki-laki, itu kalau di subjek. Kalau di objek jadinya him. Nah, itu adalah perbedaan di kata ganti. Tapi kalau kata benda ya sama aja. Bisa kata benda itu misalkan eh, Presiden IR Soekarno itu bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek di dalam kalimat seperti itu. Gitu ya. Jadi sekali lagi objek dibuatnya dari kata benda atau kata ganti, tempatnya salah satunya adalah di setelah kata kerja. Nah, tapi teman-teman harus ingat kata kerja itu tidak semuanya butuh objek. Jadi kalau diartikan ada yang butuh, ada yang tidak. Nah, contohnya ya, teman-teman, untuk kata kerja yang butuh objek itu misalnya ada kata refract, artinya
membiaskan atau membelokkan gitu teman-teman. Emit artinya memancarkan atau mengeluarkan. Produce artinya memproduksi atau menghasilkan. Sama kayak yield teman-teman. Obtain artinya mendapatkan. Cause artinya menyebabkan. Dan masih banyak lagi kata kerja yang membutuhkan objek. Maksudnya membutuhkan objek itu gini teman-teman. Misalkan nih, kalau saya bilang ke teman-teman, pemanasan global dapat menyebabkan. Nah, kira-kira kalimat yang saya barusan sampaikan ke teman-teman itu sudah selesai atau belum? Belum kan? Nanti pasti teman-teman ada yang bertanya, menyebabkan apa, Sir? Nah, jadi apa atau siapa terletak di setelah kata kerja itulah objek. Nah, jadi cause atau menyebabkan itu butuh objek sama kayak memproduksi. Misalkan saya ingin menghasilkan atau saya ingin memproduksi. Nah, memproduksi apa gitu ya. Jadi harus ada kelanjutannya. Gitu, memproduksi misalkan masker, memproduksi komputer, memproduksi makanan dan sebagainya. Jadi memproduksi harus dikasih objek. Gitu ya. Dan untuk kata kerja yang kalau kita artikan butuh objek, dia memiliki bentuk aktif dan pasif, teman-teman. Nah, aktif itu semua kata kerja, bisa dibilang hampir semua. Jadi sebagian besar atau hampir semua kata kerja yang teman-teman temui di dalam bahasa Inggris itu aktif. Ya, jadi verb 1, verb SCS, verb 2, auxiliary verb, verb ing dan to verb 1 itu semuanya aktif, teman-teman. Gitu ya. Bedanya kalau yang hitam itu predikat, kalau yang tidak hitam atau yang tipis itu adalah bukan predikat, tapi semuanya aktif. Kalau misalkan kita artikan butuh objek, ya harus ada objeknya. Nah, tapi dia juga bisa berbentuk pasif, teman-teman. Pasif itu rumusnya cuma dua. Kalau di predikat, rumusnya pasif itu adalah to be diikuti verb 3. Jadi is MR, kemudian diikuti verb 3. Jadi kalau teman-teman menemukan ada verb akhirannya ed, di setelah to be itu adalah verb 3, bukan verb 2 ya, teman-teman. Karena verb 2, teman-teman boleh review lagi di materi hari pertama tentang auxiliary. Nah, verb 2 itu tidak ada gandengan auxiliary-nya. Alias verb 2 itu nggak boleh dikasih auxiliary sebelumnya. Jadi kalau ada auxiliary, kok setelahnya ada verb ed, berarti itu verb 3. Bukan verb 2. Gitu ya. Nah, to be verb 3 itu adalah pasif dan dia letaknya di predikat. Oke, teman-teman. Ada juga pasif itu bisa dibentuk dengan verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Yaitu juga pasif. Jadi pasif itu bentuknya cuma dua. Kalau di predikat be verb 3, kalau bukan predikat itu adalah verb 3 yang berdiri sendiri. Dan teman-teman, kalau kata kerja itu kita pasifkan, maksudnya kata kerja yang butuh objek itu kita pasifkan, maka dia tidak boleh lagi dikasih objek. Alias objeknya harus dihilangkan. Gitu ya. Saya ulang lagi, jadi kalau kata kerja yang membutuhkan objek, kita pasifkan, tidak boleh lagi punya objek. Seperti itu. Contoh teman-teman, eh, saya ingin menghasilkan uang, misalnya gitu ya. I want to produce money, for example, guys. Nah, produce itu kan ada objeknya money. Nanti kalau misalkan kita pasifkan, misalnya ya, uang dihasilkan oleh saya. Jadi money is produced by me. Ada kata by, preposisi diikuti objeknya yaitu me. Itu menjadi keterangan. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau kata kerja kita pasifkan, tidak boleh lagi punya objek. Mungkin buat teman-teman yang bingung bedanya aktif sama pasif apa, selain rumus, itu artinya. Kalau aktif itu me, teman-teman. Jadi cause menyebabkan, obtain mendapatkan, produce menghasilkan gitu ya. Tapi kalau pasif itu artinya nanti jadi di. Jadi disebabkan, didapatkan, dihasilkan, dikeluarkan, dipantulkan, seperti itu. Gitu ya. Jadi itu bedanya aktif sama pasif. Aktif me, pasif di. Kemudian kita lanjut ke kata kerja yang kalau diartikan tidak membutuhkan objek. Nah, teman-teman juga harus bisa membedakan ya kata kerja kapan butuh objek, kapan tidak butuh objek dengan mengartikan. Nah, untuk kata kerja yang tidak butuh objek, contohnya teman-teman, itu adalah kata occur, artinya terjadi. Appear, artinya muncul atau nampak. Fall, artinya jatuh. Search, artinya meningkat. React, artinya bereaksi. Dan masih banyak lagi. Jadi kalau ada kata kerja yang kalau kita artikan
Misalnya terjadi, terus kita bikin kalimat. Sebuah kecelakaan yang besar terjadi kemarin. Nah, kemarin itu bukan objek, itu keterangan waktu, teman-teman. Gitu ya. Jadi, oh berarti terjadi itu tidak butuh objek, seperti itu. Nah, kenapa kok kita harus tahu kalau kata kerja itu tidak butuh objek? Karena kalau ada kata kerja tidak butuh objek, teman-teman, dia hanya bisa aktif alias tidak memiliki bentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Jadi bentuknya hanya aktif, teman-teman, yaitu verb 1, verb SIS, verb 2, auxiliary verb selain be verb 3 ya. Jadi auxiliary verb semuanya bentuknya itu kecuali be verb 3. Dan verb ing to verb 1, seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan ada ocuret, entah itu di soal, entah itu di pilihan A, B, C, D, dan dia berdiri sendiri, nggak ada auxiliary sebelumnya, fix itu verb 2, bukan verb 3. Karena kata kerja yang tidak butuh objek, salah satunya occur, tidak bisa dipasifkan alias tidak memiliki bentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa, Sir? Kok kata kerja yang butuh objek saja yang bisa dipasifkan? Kata kerja yang tidak butuh objek kenapa nggak bisa dipasifkan? Nah, jawabannya adalah pada cara membuat kalimat pasif dari kalimat aktif, teman-teman. Nah, kalimat pasif itu dibentuknya adalah dengan cara mengganti objeknya menjadi subjek atau menukar objeknya menjadi subjek, gitu ya. Contoh, saya menggunakan kata kerja produce pada kalimatnya. Untuk kalimat yang atas dulu ya, itu kalimat yang aktif, teman-teman. Jadi dia berbunyi, some trees produce resin in large quantities. Kalau diartikan, beberapa jenis pohon menghasilkan resin dalam jumlah besar. Ini kalau kita analisa, subjeknya adalah some trees, beberapa jenis pohon ya. Predikatnya adalah produce, objeknya adalah resin. Kemudian in large quantities itu adalah sebagai keterangan, SPOK. Nah, nanti kalau kita mau jadikan pasif, objeknya kita tukar menjadi subjek alias kita taruh di depan sendiri. Oke, jadi resin, kemudian predikatnya kita rubah ke rumus pasif, yaitu to be verb 3. To be dari resin adalah is, teman-teman, karena tunggal, orang ketiga tunggal ya. Produce-nya kita verb 3 kan, jadinya produced. Gitu ya. Nah, kemudian diingat-ingat setelahnya pasif itu tidak boleh diikuti objek, gitu ya, teman-teman. Nah, di sini langsung diikuti preposition by. Untuk merubah subjeknya ini menjadi keterangan. Namanya adalah keterangan agent atau adverb of agent. Kalau di Indonesia kan keterangan pelaku, teman-teman. Intinya dia keterangan, bukan objek gitu ya, karena ada preposisi sebelumnya. Nah, tapi di sini perlu teman-teman pahami, preposisi yang jatuh setelahnya pasif itu tidak harus by ya. Karena banyak yang menganggap kalau pasif itu harus diikuti by. Padahal tidak harus by, ada preposisi yang lain. Bisa diikuti in, bisa diikuti at, bisa diikuti for, with, dan sebagainya. Gitu ya, teman-teman. Kemudian in large quantities di situ itu keterangan lagi, cuman beda jenis keterangan. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Jadi alasannya adalah kenapa hanya kata kerja yang butuh objek saja yang bisa dipasifkan? Karena nanti objeknya bisa kita rubah jadi subjek. Oke? Nah, sedangkan untuk kata kerja yang tidak butuh objek, contohnya ini teman-teman, kata fall ya. Contohnya saya menggunakan kata kerja fall, kalimatnya berbunyi, in 1992, the Afghan Communist Government fell to Taliban. Kalau diartikan, di tahun 1992, pemerintahan komunis Afghanistan jatuh kepada Taliban. Di sini tidak ada objeknya, teman-teman, karena Taliban di situ ada to-nya ya, preposisi itu menjadi keterangan. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita pasifkan, objek itu harus kita rubah menjadi subjek. Nah, ini nggak ada objeknya, teman-teman. Otomatis nanti kalimatnya tidak ada subjeknya. Sedangkan kalimat itu tidak boleh, tidak punya subjek. Materi kita hari pertama. Gitu ya. Nah, itu alasannya. Seperti itu. Jadi kembali lagi ke tadi, kenapa kita harus perlu mengetahui kata kerja itu apakah dia butuh objek atau tidak dengan cara mengartikan. Karena kita kalau sudah mengenali apakah kata kerja itu butuh objek atau tidak, kita bisa tahu atau mengantisipasi dia ini bisa aktif atau pasif atau tidak. Gitu ya. Kalau butuh objek bisa aktif bisa pasif. Kalau tidak butuh objek, eh, maka hanya bisa aktif alias tidak bisa pasif. Seperti atau tidak punya bentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri. Bisa dibilang seperti itu, teman-teman. Itu ya. Nah, untuk yang sudah kita pelajari hari ini,
penerapannya di soal kurang lebih seperti ini. Caranya sama. Nah, ini kita main-main kembali ya, teman-teman. Coba dilihat di soal. Pertanyaan saya tetap biasanya ya. Apakah ada kata kerja yang bisa jadi predikat? Kalau ada yang mana, teman-teman? Ya, betul. Ada kata was. Was itu hanya bisa menjadi predikat. Sorry, teman-teman. Sepertinya saya lupa menandai ya di sini. Ini predikat, subjeknya adalah Leonardo da Vinci, right? Nah, pertanyaan saya lagi ke teman-teman. Adakah kata kerja lagi yang bisa jadi predikat? Kalau ada yang mana? Jangan takut salah, teman-teman. Boleh dicoba dulu atau boleh buka kamus, nggak apa-apa. Desain di situ. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih, sambil kita review, eh tuh desain itu verb apa, teman-teman? Bentuk verb apa? Iya, dia adalah to verb satu ya. Nah, to verb satu, apakah dia bisa jadi predikat? Enggak bisa, bukan predikat, gitu ya. Nah, berarti to design ini bukan predikat. Seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, jadi ini bukan predikat. Kemudian tadi di atas sebenarnya ada yang menjawab lagi, artis itu artinya seniman. Engineers itu artinya insinyur, teman-teman. Seniman dan insinyur itu kata apa, teman-teman? Iya, dia adalah kata benda ya, karena dia manusia, teman-teman. Jadi eh, seniman itu kan manusia. Kemudian apa namanya? Mana tadi ya? Engineer, insinyur itu adalah manusia juga. Seperti itu. Kemudian campaign semester, apakah dia predikat? Nah, campaign itu memang memiliki dua kelas kata ya, teman. Jadi kalau kita cek di kamus, campaign itu bisa kata kerja, bisa kata benda. Nah, dia bisa kata benda, artinya kampanye, nggak bisa jadi predikat. Nah, dia tapi juga bisa menjadi kata kerja, artinya adalah berkampanye karena di sini intransitif ternyata teman-teman. Ya, intransitif itu tidak butuh objek gitu ya. Jadi artinya berkampanye seperti itu. Nah, sekarang untuk mengetahui di soal tadi apakah eh, di situ campaign-nya sebagai apa namanya? Predikat atau bukan, kita lihat letaknya. Oke. Kalau kita lihat campaign di situ jatuhnya adalah di setelah preposisi. Nah, sebelum preposisi yang lain. Nah, preposisi itu setelahnya harus ada apa untuk dirubah menjadi keterangan, teman-teman? Masih ingat? Preposisi harus diikuti apa setelahnya eh, supaya jadi keterangan? Contohnya misalnya nih, kemarin, iya betul, diikuti kata benda ya. Contohnya, saya menaruh buku saya di dalam tas biru itu, misalnya gitu ya, teman-teman. Nah, jadi kalau ada preposisi, itu harus diikuti kata benda untuk dijadikan keterangan. Artinya ini bukan kata kerja, teman-teman. Gitu ya. Jadi dilihat juga kalau teman-teman menemukan kata kerja yang memiliki lebih dari kelas kata, lebih dari satu arti, teman-teman cek letaknya juga. Jadi bukan hanya dari bentuk tapi letaknya karena dia bisa saja kata benda, dia bisa saja kata kerja. Nah, kita lihat letaknya apakah dia di kata benda atau di kata kerja seperti itu. Nah, berarti kita hanya memiliki satu subjek, satu predikat, teman-teman. Oke, dan tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. And di sini sebelumnya nggak ada komanya, ya. Di sini juga nggak ada komanya. Fanboys itu kalau dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, sebelumnya harus ada satu komanya, gitu ya. Jadi and yang ini hanya menghubungkan artis sama engineers, menghubungkan dua kata benda, teman-teman. And yang di sini menghubungkan war machine sama fortifications, seperti itu. Oke, jadi bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat ini sudah lengkap. Sudah ada subjek, sudah ada predikat, tidak ada conjunction, kita tidak membutuhkan subjek predikat lagi. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, berarti yang alfa itu boleh nggak teman-teman kalau kita masukkan ke dalam titik-titik?
Iya betul, tidak boleh ya. No guys, jadi nggak boleh. Kenapa? Karena nanti predikatnya double. Yang alpha ini bentuknya adalah auxiliary verb. Nah kalau ada auxiliary verb ya sudah nggak bisa jadi predikat gitu ya teman-teman. Berarti yang alpha bukan. Nah kalau yang bravo, teman-teman masih ingat? Whose diikuti kata benda, kelas katanya apa? Materi kita kemarin ya masih hangat. Ya betul, dia adalah conjunction. Boleh nggak kita masukkan conjunction selain fanboys di sini? Tidak boleh, karena nanti kita akan membutuhkan satu subjek, satu predikat lagi ya. Karena subjek predikatnya harus dua kalau misalkan ada conjunction selain fanboys. Nah kalau yang Charlie, to verb satu itu bisa nggak sih teman-teman jadi predikat? Tidak bisa jadi predikat ya. Dan memang di soal tadi kita tidak membutuhkan predikat. Jadi yang Charlie kita tahan dulu teman-teman. Kalau yang delta, nah sekarang ini yang saya maksud teman-teman. Di jawaban itu kadang teman-teman menemukan ada kata kerja berdiri sendiri dan dia berakhiran dengan ed. Maka tugas teman-teman di sini adalah menentukan apakah dia verb 2, karena kalau dia verb 2 berarti predikat tidak bisa jadi jawaban ya. Atau dia itu adalah verb 3. Nah, kalau verb 3 berarti kemungkinan bisa jadi jawaban karena verb 3 yang sebelumnya nggak ada auxiliary-nya tidak bisa jadi predikat. Dan kita memang tidak butuh predikat di situ. Gitu ya. Nah, cara menentukannya gampang, teman-teman. Kita harus tahu dulu verb satunya ini butuh objek atau tidak. Dengan cara mengartikan tadi ya, yang tadi saya sampaikan, kata kerja itu dibagi menjadi dua secara makna atau secara arti. Jadi, untuk mudah mengetahui apakah dia butuh objek atau tidak, ya diartikan aja. Employ itu artinya sama dengan hire, teman-teman. Artinya mempekerjakan, ya. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, mempekerjakan itu butuh objek nggak sih? Butuh ya, teman-teman, karena nggak mungkin kita hanya bilang perusahaan itu sedang mempekerjakan. Nah, terus kita berhenti ngomong kan, orang yang mendengarkan pasti bingung dan nungguin kalau nggak gitu bertanya, mempekerjakan apa atau siapa. Gitu ya, teman-teman. Jadi mempekerjakan butuh objek. Nah, untuk mengetahui apakah employed ini mempekerjakan atau dipekerjakan. Karena kalau verb 2 artinya mempekerjakan ya, teman-teman aktif. Sedangkan yang verb 3 itu artinya yang dipekerjakan. Dia pasif. Untuk mengetahuinya kita lihat di setelahnya titik-titik pas. Itu ada objeknya nggak teman-teman? Di setelah titik-titik pas itu ada objeknya nggak? Nggak ada. Nggak ada ya, karena jelas di situ ada kata to, teman-teman. Preposisi diikuti verb satu. To verb satu itu adalah keterangan dan keterangan tidak bisa jadi objek. Nah, kalau ada kata kerja butuh objek, tidak ada objeknya, berarti itu sudah dipasifkan. Otomatis kita tahu kalau itu adalah pasif. Berarti dia verb 3, bukan verb 2, teman-teman. Nah, jadi antara itu ya, teman-teman, maksudnya cara menjawab, cara mengetahuinya seperti itu. Karena nggak mungkin kita bilang Leonardo da Vinci merupakan salah satu dari para seniman dan para insinyur yang mempekerjakan atau mempekerjakan untuk mendesain. Nah, mempekerjakan siapa atau mempekerjakan apa, ya kan? Jadi artinya adalah yang dipekerjakan. Nah, sekarang kita lihat bedanya Charlie sama Delta. Yang Charlie itu to verb 1, dia aktif, teman-teman. Dan sedangkan employee tadi butuh objek. Aktif tidak ada objeknya, tidak bisa. Padahal dia butuh objek. Ya harus dikasih objek harusnya. Gitu ya. Nah berarti jawabannya adalah yang delta. Oke. Nanti kalau diartikan, Leonardo da Vinci merupakan salah satu dari seniman-seniman dan para insinyur yang dipekerjakan untuk mendesain mesin-mesin perang inovatif dan perbentengan untuk kampanye-kampanye militer selama hidupnya. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan yang alfa ini kenapa salah atau kenapa nggak bisa? Pertanyaan saya ke teman-teman sebelum saya menjelaskan. Yang alfa itu kenapa teman-teman salah? Ada yang tahu? Silakan. Dicoba dulu, jangan takut salah teman-teman. Ya, betul. Karena itu adalah predikat. Betul, nanti double verb atau double predikat di soal gitu ya. Jadi, sedangkan di soal itu tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi, kita hanya membutuhkan satu subjek, satu predikat di soal. Dan sudah ada. Jadi, jangan dimasukkan subjek predikat lagi. Sedangkan yang alfa itu adalah predikat. Dari mana kita bisa tahu, sorry, itu predikat? Dari bentuknya.
materi kita hari pertama ya, teman-teman. Kata kerja yang bisa jadi predikat itu ada 3. Yang pertama adalah verb 1 atau verb SIS ketika dia present, atau verb 2 ketika dia lampau atau past gitu ya. Eh, atau auxiliary verb. Auxiliary verb itu contohnya ini di yang pilihan alpha itu ada had been, eh, verb 3 itu ya, teman-teman. Had been verb 3 itu ada auxiliary had dari keluarganya have ya. Been dari keluarganya to be, dan employed itu verbnya, verb 3. Pasif gitu. Nah, jadi yang alpha nggak bisa karena auxiliary verb itu predikat. Kalau kita masukkan di sini predikatnya nanti double seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman untuk contoh pertama nih. Aman ya? Kalau nggak ada, kita ke contoh kedua dulu, teman-teman. Caranya sama, dicari kata kerja yang bisa jadi predikat. Pertanyaan saya ke teman-teman juga sama. Apakah teman-teman melihat di soal ada predikat atau menemukan ada predikat? Kalau ada yang mana, teman-teman? Ya, betul. Use this itu adalah verb 1. Nggak ada to sebelumnya, ya kan? Berarti dia predikat, teman-teman. Subjeknya adalah molecular biologists. Diingat-ingat, subjek predikat tidak boleh dipisah satu koma. Jadi genetics itu bukan subjeknya, walaupun dia kata benda, teman-teman. Itu ya. Kemudian, apakah ada kata kerja yang bisa jadi predikat lagi? Kalau ada yang mana, teman-teman? Iya, betul. Tidak ada ya. None. That's right. Eh, Oke, good. Nah, berarti di sini sudah lengkap. Ada subjek satu, predikat satu. Masalahnya adalah kalau teman-teman lihat di sebelumnya koma itu ada kata benda yaitu genetics. Ini nggak boleh kita biarkan tetap menjadi kata benda, teman-teman. Gitu ya. Alasannya kenapa? Karena nanti subjeknya double. Oke, jadi ini harus kita rubah menjadi keterangan. Cara merubah kata benda menjadi keterangan gampang aja. Tambahkan preposisi sebelumnya, teman-teman. Karena itu adalah fungsi dari preposisi, merubah objeknya, entah kata benda, entah kata eh, ganti setelahnya. Di sini kata benda ya, menjadi keterangan. Jadi cari ABCD yang diawali oleh preposisi. Ya, betul. Jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Gitu ya. Jadi diingat-ingat, preposisi itu fungsinya adalah merubah kelas kata, yaitu kata benda atau kata ganti setelahnya menjadi keterangan, teman-teman. Dan yang bisa seperti itu hanya preposisi saja. Oke? Kalau yang Bravo, nah pertanyaan saya ke teman-teman, studied di sini itu memiliki objek, yaitu genetics. Berarti dia aktif atau pasif, teman-teman? Aktif atau pasif kalau dia punya objek genetics di situ. Iya betul aktif ya. Jadi kalau dia punya objek berarti aktif gitu ya. Dan bentuknya pun dia oh enggak, kalau bentuknya memang mirip kayak verb 3 gitu ya, teman-teman. Jadi dia adalah aktif karena dia punya objek seperti itu. Jadi jawabannya study di sini adalah verb 2. Bukan verb 3 karena ada objeknya. Pertanyaan saya lagi ke teman-teman, boleh nggak dimasukkan predikat di sini, teman-teman? Maksudnya dimasukkan predikat lagi di situ boleh nggak? Tidak boleh, betul ya. Karena nanti satu predikatnya double dan juga ada satu lagi teman-teman tambahan ya. Selain fanboys yang kita pelajari kemarin ya, satu lagi kata yang tidak boleh diletakkan di awal kalimat adalah predikat. Karena di soal struktur TOEFL tidak ada tanda tanya. Oke, pasti tandanya titik. Artinya kata kerja tidak boleh diletakkan di awal kalimat seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, Sir, berarti to amplify di situ itu adalah keterangan juga? Jawabannya iya, teman-teman. Oke, jadi ini adalah keterangan. To amplify DNA segments, itu keterangan. For analysis juga keterangan. To study genetics juga keterangan. Seperti itu. Gitu ya. Di kalimat itu keterangan ada berapapun nggak masalah, teman-teman. Nah, nanti untuk keterangan kita pelajari di hari ke-7 gitu ya. Oke, kalau yang Charlie jelas verb SIS tidak boleh karena verb SIS itu hanya bisa jadi predikat. Alasannya sama kayak yang Bravo tadi, nanti double predikat dan predikat tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Kalau yang Delta, the study itu kata benda, ada the-nya teman-teman. Ya, jadi ini penelitian artinya.
Nah, kata benda itu tidak boleh punya objek, sedangkan di setelah titik-titik ada objeknya. Jadi kita nggak bisa pilih yang delta. Nanti kalau diartikan untuk mempelajari genetik, para ahli biologi molekular itu menggunakan PCR untuk memperbesar bagian-bagian DNA untuk kepentingan analisis seperti itu. Satu lagi, teman-teman, kita cari predikatnya dulu. Pertanyaan saya ke teman-teman sama. Coba dilihat di soal apakah teman-teman menemukan kata kerja yang bisa jadi predikat. Nah, kalau bisa kira-kira yang mana, teman-teman? Ya, betul. Ada kata supports di situ ya, dan ada objeknya di situ yaitu brain health and cognitive function. Berarti itu predikat, teman-teman. Yes, gitu ya. Subjeknya di sini yang depan ya, teman-teman, consuming foods. Nah, subjeknya ini yang dinamakan dengan gerund. Gerund itu apa? Gerund itu adalah kata benda yang dibuat dari kata kerja. Ya, atau subjek atau objek yang dibuat dari kata kerja. Lebih tepatnya kata kerja ing atau verb ing, teman-teman. Itu namanya gerund. Gitu ya. Nah, gerund itu adalah satu-satunya kata benda yang boleh punya objek karena dia dibuatnya dari kata kerja. Ngikut dari kata dasarnya. Kalau kata dasarnya butuh objek, jadi harus dikasih objek. Contohnya foods di situ. Gitu ya, teman-teman. Jadi ini adalah subjek namanya gerund, teman-teman. Kalimat berarti sudah lengkap, ada subjek, ada predikat. Sentencing tidak ada masalah. Yang alpha berarti nggak boleh ya, karena dia ada verb SES, teman-teman. Dan verb SES itu fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Oke, nanti predikatnya double di situ. Nah, kalau yang Bravo sekarang pertanyaan saya nih. Ada ed, setelahnya ada objeknya, berarti itu verb 2 atau verb 3, teman-teman? Verb 2. Verb 2 ya, aktif, betul. Karena kalau verb 3 itu kan pasif. Kata kerja itu kalau sudah dipasifkan tidak boleh lagi punya objek. Seperti itu. Gitu ya. Setelah titik-titik ada objek. Pilihan B termasuk verb 2. I assume the answer is... nah, sekarang pertanyaannya adalah, ini kan verb 2 ya, teman-teman. Boleh nggak kita masukkan yang Bravo di sini? Kalau di soal sudah ada verb SES sebagai predikat. Boleh nggak kita masukkan ke titik-titik? Tidak bisa, teman-teman. Ya, betul. Karena nanti akan double predikatnya. Gitu ya. Kecuali kalau ada conjunction fanboys di sini, di tengah-tengahnya. Itu nanti akan menghubungkan, di sini, maaf. Bukan di sini, karena ada objeknya, teman-teman. Berarti fanboys nanti harusnya di sini. Nah, tapi di situ kan nggak ada fanboys, teman-teman. Jadi nggak boleh kita memasukkan bagian kalimat yang sama di dalam kalimat ini. Karena nanti pemborosan. Kecuali keterangan. Kalau keterangan ada berapapun nggak masalah, teman-teman. Itu ya. Nah, jadi yang Bravo nggak bisa karena predikatnya nanti double. Verb 2 itu hanya bisa jadi predikat, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau yang Charlie, verb ing itu tidak bisa jadi predikat. Dan kita memang tidak butuh predikat tadi. Jadi kemungkinan Charlie bisa. Kita tahan dulu tapi. Ya. Kalau yang Delta, ada subjek lagi, ada predikat lagi, tidak ada conjunction. Ini berarti salah. Materi kita hari kedua ya. Kalau di dalam kalimat ada dua subjek, dua predikat, maka kita membutuhkan conjunction. Nah, tapi di situ tidak ada conjunction, jadi tidak bisa fix, berarti jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Kemudian ada pertanyaan, berarti N di situ bukan conjunction, Mister. N di sini conjunction, Mister. N itu cuma bisa jadi conjunction, teman-teman. Gak ada kelas kata lain selain conjunction untuk N ini. Nah, cuman N ini termasuk ke dalam conjunction, fanboys. Ya, ada alasan kenapa conjunction fanboys itu dipisahkan dari conjunction yang lain atau dibedakan. Salah satu perbedaan fanboys adalah tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Materi kita kemarin ya, teman-teman. Jadi masih fresh harusnya, teman-teman. Jadi fanboys itu yang membedakan dengan conjunction yang lainnya adalah yang pertama, tempatnya tidak boleh di paling depan kalimat. Nggak boleh di. Jadi kalau teman-teman menemukan titik-titik di paling depan dan teman-teman menemukan butuh conjunction di situ, jangan pilih yang fanboys. Conjunction fanboys tidak boleh diletakkan di awal, jadi hanya bisa di tengah kalimat. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, conjunction fanboys itu maka bentuknya nanti cuman satu, karena tempatnya cuman satu, yaitu di tengah-tengah. Yaitu ketika dia menghubungkan subjek predikat, ya subjek predikat, jangan lupakan koma ya. Kemudian fanboys. Nah, subjek predikat. Ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah
Conjunction fan voice ini tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi kalau ada fan voice, jangan selalu berpikir kita membutuhkan dua subjek, dua predikat. Terutama kalau nggak ada koma sebelumnya, teman-teman. Berarti fan voice itu bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat. Karena kalau dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, harus ada koma sebelumnya pas. Gitu ya. Nah, jadi di sini fan voice itu menghubungkan bagian kalimat yang sama, atau kalau di buku itu nyebutnya parallel structure atau struktur yang sama atau setara, teman-teman, yaitu brain health sama cognitive function. Seperti itu. Itu ya, teman-teman. Dan kalaupun misalkan N ini adalah conjunction, di sebelumnya ada komanya, nggak bisa predikat kita taruh di sini, teman-teman. Ya, jadi fan voice itu predikat harus setelahnya. Jadi subjek, predikat. Jadi subjek predikat, conjunction, subjek, predikat. Bentuknya cuma seperti ini kalau dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Itu ya, nanti bisa direview kembali, teman-teman. Itulah tadi mengira karena ada fanboys nyari subjek predikat satunya. Justru kalau misalkan teman-teman mengetahui ada fanboys nggak ada koma sebelumnya, tidak perlu cari subjek predikat satu lagi. Gitu ya, teman-teman. Bukan malah mencari subjek predikat satu lagi, teman-teman. Karena fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Boleh minta tolong diulangi lagi cara membedakan verb 2 dan verb 3 tadi, Sir? Kalau di belakangnya noun itu gimana? Atau gini teman-teman, kalau misalkan dia ada objeknya, ya itu sudah pasti cari yang aktif atau dia verb 2, teman-teman. Karena itu ada objeknya, gitu ya. Jadi kalau ada objeknya itu sudah pasti aktif, karena pasif tidak boleh ada objeknya, gitu ya teman-teman. Nah tapi kalau tidak ada objeknya, contohnya tadi adalah yang soal sebelumnya, teman-teman. Sorry, soal sebelumnya lagi ya. Nah ini tidak ada objeknya setelah titik-titik di pilihan ganda itu kata kerja, maka teman-teman harus tentukan dulu kata dasarnya atau kata yang tidak mengalami imbuhan, yaitu employ. Employ tadi kan artinya adalah mempekerjakan, teman-teman. Ya kan? Mempekerjakan. Nah, misalnya nih, kalau saya bilang ke Miss nih, eh, ayah saya mempekerjakan. Kalimat yang saya sampaikan itu sudah selesai atau belum, Miss? Kira-kira? Belum. Belum ya, betul. Nah, nanti ada atau harusnya itu setelahnya ditambahin apa? Kalau misalkan Miss apa namanya berimajinasi atau misalkan bernarasi gitu ya, eh, mengarang sebuah cerita atau menyampaikan sesuatu, misalkan ayah saya mempekerjakan. Nah, itu kalau disuruh ngelanjutin, kira-kira lanjutannya bagaimana? Memkerjakan orang gitu. Nah, boleh. Jadi misalkan ayah saya mempekerjakan beberapa orang, misalnya ya, di pabrik itu misalnya. Nah, beberapa orang karena dia kata benda, nah kata benda di dalam kalimat itu fungsinya cuma ada dua, teman-teman. Kalau nggak sebagai subjek, ya sebagai objek. Entah itu objeknya kata kerja atau objeknya preposisi yang nantinya akan dirubah jadi keterangan. Gitu ya. Nah, intinya ada objeknya. Nah, kalau ada objeknya, berarti dia aktif. Mempekerjakan artinya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mempekerjakan tadi butuh objek. Setelah titik-titik, karena nggak ada objeknya, berarti mempekerjakan itu harus pasif. Karena aturannya tadi ya, kalau kata kerja yang butuh objek dipasifkan, tidak boleh lagi dikasih objek seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita balik. Kalau ada kata kerja butuh objek, kok tidak ada objeknya, berarti kata kerja itu harus dibentuk pasif. Seperti itu. Oke, nah pasif itu bentuknya cuma dua. Kalau nggak to be verb 3, ketika dia di predikat, ya verb 3 yang berdiri sendiri. Jadi kalau menemukan ada verb ed, kan kita sudah tahu ya ini pasif teman-teman. Ada verb ed di apa namanya pilihan A, B, C, D berarti itu adalah verb 3. Oke, jadi ini adalah verb 3, bukan verb 2. Kenapa? Karena tidak ada objeknya, padahal dia butuh objek. Seperti itu, Miss. Jadi urutannya kalau teman-teman menemukan kata kerja yang ada ed-nya, apakah dia verb 2 atau verb 3, pisahkan dulu ed-nya, hilangkan dulu. Verb satunya itu artinya apa? Butuh objek atau tidak? Nah, kalau dia butuh objek, ada objeknya atau tidak? Gitu ya. Nah, kalau ada berarti dia harus aktif, berarti ini verb 2 kalau ada ya. Kalau nggak ada seperti ini, berarti itu pasif. Nah, tapi kalau misalnya kata kerjanya adalah yang tidak butuh objek, contohnya adalah occur, teman-teman. Sorry, occurred gitu ya.
Nah, occurred ketika berdiri sendiri seperti ini, tidak mungkin dia verb 3. Pasti dia verb 2, teman-teman. Walaupun nggak ada objeknya. Kenapa? Karena memang dia adalah kata kerja yang tidak butuh objek. Kata kerja yang tidak butuh objek tidak bisa pasif. Seperti itu. Gitu ya. Jadi makanya di awal tadi kita membahas kata kerja itu ada dua. Ada yang butuh objek, ada yang tidak butuh objek. Nah, bagaimana kita bisa tahu secara makna, teman-teman? Atau kita kembali ke slide yang tadi ya. Nah, di sini teman-teman. Kata kerja secara makna ada dua. Ada yang butuh objek, ada yang tidak butuh objek. Loser, gimana kalau kita nggak tahu artinya? Buka kamus, teman-teman ya. Contohnya tadi, campaign. Artinya berkampanye. Ada kata kerja, nah di setelahnya ada intransitif. Intransitif itu tidak butuh objek. Nah, tapi kalau kita mencari produce ya, teman-teman, misalnya kita cari contoh yang tadi saya pakai yaitu produce. Nah, produce itu adalah kata kerja, kemudian setelahnya ada kata transitif. Oh, berarti dia butuh objek. Jadi transitif itu butuh objek, kalau intransitif tidak butuh objek. Seperti itu. Nah, ketika dia aktif, contohnya ya, new drugs, subject, are producing. Nah, ini to be verb ing itu aktif, teman-teman. Karena pasif rumusnya cuma dua ya, to be verb 3 sama verb 3 saja. Nah, objeknya adalah remarkable results. Nah, result di situ kata benda bukan kata kerja karena di situ adalah tempatnya objek dan producing butuh objek seperti itu. Dan teman-teman, produce ini bisa kita pasifkan. Contoh ya, kita cari yang pasif berarti yang to be verb 3 di predikat. Sebentar, teman-teman. Kita cari dulu. Nah, ini contohnya. Poisonous gases are produced. Nah, kalau teman-teman lihat setelahnya itu bukan objek tapi preposisi by. Gitu ya. By improperly burnt fuel. Nah, itu pasif. Padahal produce tadi butuh objek, tapi kalau dia sudah dipasifkan, bentuknya adalah salah satu bentuknya adalah to be verb 3 ketika di predikat ya, maka setelahnya tidak boleh lagi dikasih objek. Itu langsung nabrak preposisi seperti itu. Gimana? Dapat nggak, Miss? Secara konsep? Atau mungkin Iya, iya, teman-teman dapat. dapat ya? Makasih. Nanti Mm-mm. oke. Nanti teman-teman akan mempertajam ini setelah ditulis. Jadi nanti saran saya setelah kelas teman-teman tulis, kemudian hajar latihannya. Kalau ada waktu ya, kalau ada waktu luang. Nah, di situ nanti teman-teman akan merasakan, oh alah ternyata gini tuh. Nah, itu nanti dari ketika teman-teman latihan. Karena pemahamannya teman-teman nanti akan dikonfirmasi dari latihan. Seperti itu. Kemudian, Sir, maaf tadi di awal terlewat. Berarti untuk kata kerja yang butuh objek, pasti bentuknya aktif. Sebentar. Berarti untuk verb yang butuh objek, pasti bentuknya aktif. Jawabannya salah, teman-teman. Pasti, jadi bentuknya bisa aktif, bisa pasif. Kalau kata kerja yang butuh objek, ya. Nah, tapi untuk kata kerja yang butuh objek, itu ketika sudah dipasifkan, tidak boleh lagi dikasih objek. Seperti itu. Kemudian untuk kata kerja yang tidak butuh objek, pasti bukan, teman-teman, malah kebalikannya ya. Untuk kata kerja yang kalau diartikan tidak butuh objek, itu tidak bisa dipasifkan. Justru selalu aktif. Seperti itu. Gitu ya. Contohnya terjadi. Terjadi itu sudah, terjadi itu aktif, teman-teman. Nah, kalau dipasifkan, itu pun diartikan nggak bisa. Diterjadikan kan nggak enak. Gitu ya. Misalkan lagi muncul. Kalau muncul sih enak sih, teman. Dimunculkan. Kalau dalam bahasa Indonesia, tapi kalau dalam bahasa Inggris, eh, memunculkan itu beda. Muncul dan memunculkan itu beda. Sama kayak meminjam dan meminjami. Sorry, bukan meminjami. Maksudnya apa ya, teman-teman? Sebentar. Eh, kalau meminjami sama meminjam itu sama-sama butuh objek di situ. Contohnya adalah, sebentar, coba kita ke contoh yang tadi ya. Contohnya kata kerja yang tidak butuh objek. Misalnya jatuh. Nah, jatuh dengan menjatuhkan itu beda. Jatuh itu tidak butuh objek. Saya jatuh dia kan gak enak. Nah, tapi kalau menjatuhkan itu butuh objek. Contohnya, saya menjatuhkan dia. Nah, itu baru dikasih objek. Jadi jatuh itu bahasa Inggrisnya fall, tidak butuh objek. Jangan dikasih objek dan dia hanya selalu aktif, teman-teman. Nah, untuk menjatuhkan, karena dia harus ada objeknya, baru dia bisa aktif, bisa pasif. Tapi kalau dia sudah dipasifkan, jangan dikasih objek lagi. Seperti itu, teman-teman. Oke, gimana? Sir, maaf soal di modul PDF itu tidak dibahas. Sekali lagi ya, teman-teman.
eh, materi yang dari lembaga saya tidak pakai. Karena beberapa, contohnya ini, teman-teman kemarin ada yang bertanya dengan saya ya, teman-teman. Contohnya soal yang tadi di awal tadi sebelum kita mulai, ada yang mengirimkan kalau nggak salah, Miss Susanti ya kalau nggak salah tadi. Beda, beda soal ternyata teman-teman. Nah tapi nggak apa, sambil kita bahas ya, lebih enak kalau dibahas seperti ini teman-teman. Cuman tidak saya sarankan, oke? Kenapa? Karena secara bab itu banyak yang out, banyak yang miss teman-teman dengan tes aslinya. Kok nggak bisa dibuka ya teman-teman? Sebentar. Oh ternyata bukanya harus ini harus manual ya. Maaf, saya buka dulu. Nanti kita bahas bareng. Nah jadi sekali lagi saya tidak menggunakan materi yang dari lembaga ya teman-teman karena eh, ada alasan juga karena kenapa saya udah dikasih materi dari lembaga dan itu secara free malah saya susah-susah bikin materi sendiri. Karena satu, saya tidak pengen memberikan sesuatu yang ternyata nggak keluar di tes. Jadi saya pengen fokus ke apa namanya cara yang lebih mudah juga. Jadi yang saya berikan ke teman-teman ini adalah cara yang lebih mudah, tapi memang perlu dilatih. Gitu ya, teman-teman. Caranya cuma satu tapi bertahap. Dari materi hari pertama, kedua, dan ketiga itu sebenarnya satu langkah, cuman bertahap, teman-teman. Subjek predikat, ada berapa subjek predikatnya. Kemudian kalau materi hari ini adalah materi selingan, ya. Jadi kalau menemukan verb ed, itu cara menentukan apakah dia verb 2 atau verb 3 bagaimana. Nah, kita pelajari hari ini seperti itu. Nah, sekarang kita sebentar. Bentar ya. Berarti maaf untuk exercise 2. Untuk exercise kira-kira ada saran kita nyari soal di mana? Sudah saya sediakan teman-teman ya. Untuk saran saya kalau teman-teman ada sebenarnya sih nggak apa-apa sih kalau teman-teman pengen nyari sumber yang lain nggak apa-apa. Cuman tidak disarankan karena takutnya nanti yang di buku itu yang buku teman-teman di sumber yang lain itu biasanya campur banget teman-teman, campur aduk gitu ya. Sedangkan yang saya siapkan buat teman-teman itu sudah saya sesuaikan berdasarkan yang saya berikan di kelas. Seperti itu. Jadi misalkan teman-teman kita belajar hari pertama subjek predikat, nah latihan yang saya buatkan di YouTube itu ya yang hari pertama ya fokusnya di subjek predikat. Seperti itu. Jadi saran saya teman-teman hajar aja latihan yang saya sediakan dulu. Kalau yang saya sarankan. Tapi kalau teman-teman pengen dan mungkin sudah punya sumber yang lain dan pengen belajar sumber yang lain juga nggak masalah. Oke, nanti kalau ada yang bingung-bingung boleh ditanyakan. Nah, sekarang kita bahas soal yang tadi ya, yang dikirimkan dari teman-teman tadi. Sebentar, apakah layar teman-teman? Sebentar, saya cek dulu. Oh, belum ya? Saya share dulu, teman-teman. Nah, ini ya, teman-teman. Seperti biasa, teman-teman lihat di soal. Pertanyaan saya seperti biasa, adakah kata kerja yang bisa jadi predikat di soal ini, teman-teman? Tidak ada ya? Nice. Berarti di sini kita butuh predikat. Pertanyaan saya lagi ke teman-teman, coba dilihat di sebelum titik-titik. Adakah subjeknya, teman-teman? Ada ya, betul. Di situ ada yaitu basic chords. Betul. The three basic chords itu adalah subjeknya. Berhenti di preposisi, teman-teman, ya. Jadi di sini kita butuh subjek. Sorry, di sini kita sudah punya subjek. Nggak ada di soal itu nggak ada subjek lagi, teman-teman. Dan nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Teman-teman jangan terjebak dengan fanboys ini ya. Walaupun sebelumnya ada koma, fanboys di sini bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat. Loh kok gitu, Sir? Lah setelahnya memang nggak ada predikat, teman-teman. Jadi fanboys di sini hanya menghubungkan tiga kata benda. Kayaknya itu objek, teman-teman. Yang pertama adalah tonic, yang kedua adalah the dominant, dan yang ketiga adalah the subdominant. Jadi ini menghubungkan tiga objek saja. Nah, fanboys itu memang keunikannya di situ. Dia bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat, atau bagian kalimat yang sama. Nah, kalau ada seperti ini, ya udah nggak usah dianggap conjunction, teman-teman. Atau nggak usah dianggap gitu aja ya. Karena dia bukan conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Nah, berarti tugas kita di sini adalah mencarikan predikat, tapi jangan predikat aja ya, teman-teman. Tapi sebenarnya teman-teman cuma cari predikat aja untuk soal ini gampang banget. Sebenarnya bisa. Oke. Nah, ini bukan cuma butuh predikat, tapi butuh juga kata benda setelahnya preposisi in. Preposisi itu nggak bisa berdiri sendiri di kalimat itu nggak bisa, teman-teman. Harus ada kata benda setelahnya untuk dirubah menjadi keterangan.
Jadi tugas kita di sini mencari kata benda dan juga predikat. Ini alasan saya juga kenapa menghindari yang dari buku. Kadang di buku itu dicampur-campur. Walaupun ada, maksudnya walaupun di soal TOEFL ITP itu ada teman-teman soalnya, tapi ini saya menganggapnya adalah level 2. Sedangkan teman-teman saya giring ke pembekalan dulu. Jadi fokusnya ke yang hilang salah satu-satu dulu. Kalaupun 2 biasanya subjek predikat, conjunctive subjek seperti itu. Gitu ya. Nah, saya lihat teman-teman ada yang menjawab Charlie, ada juga yang menjawab Bravo. Nah, memang di pilihan ABCD itu yang kata benda sama predikat itu antara Bravo ada atau Charlie. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang untuk mengetahui bedanya Bravo sama Charlie hanyalah dibentuk predikatnya. Kalau Bravo pakai is, kalau Charlie pakai are. Nah, is itu dipakai ketika subjeknya tunggal, teman-teman. Oke, orang ketiga tunggal maksud saya, yaitu he, she, atau it. Sedangkan are itu dipakai ketika subjeknya jamak. Nah, untuk mengetahui apakah butuhnya is atau are, tadi kan kita sudah menemukan subjek ya. Subjeknya pertanyaan saya ke teman-teman nih. Apakah dia tunggal, apakah dia jamak? Satu atau banyak, teman-teman, subjeknya? Jamak ya, karena di situ jelas-jelas ada kata the three, ketiga. Apalagi di situ kata bendanya ada S-nya. Kalau kata benda ada S-nya, berarti kata benda itu jamak. Misalkan kalau buku itu satu book, kalau buku banyak itu books. Gitu ya. Misalkan lagi teman itu satu friend. Temannya banyak itu friends. Seperti itu. Nah, kalau subjeknya banyak berarti kata gantinya they. They itu nggak bisa pakai is, teman-teman. They itu pakainya are. They are. Bukan they is, ya, teman-teman. Nah, berarti jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, the three basic chords, the three basic chords in functional harmony are the tonic, the dominant, and the subdominant. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi di sini kita kehilangan predikat dan juga kata benda di setelahnya preposisi yang nantinya akan dirubah jadi keterangan. Tapi teman-teman tenang aja, kalau misalkan untuk yang dari lembaga, teman-teman sudah ngeprint kan ada tuh ya. Dan saya yakin pasti banyak udah yang udah ngeprint. Nggak apa-apa kalau teman-teman mau belajar dari situ, tapi sudah saya kirimkan untuk kunci jawaban di grup. Atau nanti saya kirimkan lagi karena ada beberapa yang baru gabung kemarin dan hari ini, teman-teman. Gitu ya. Nanti saya kirimkan lagi untuk kunci jawaban yang eh, di buku, teman-teman. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Caranya sama, teman-teman. Sebentar. Ada pertanyaan, apa saja kata benda yang menggunakan to be is? Semua kata benda yang tunggal ataupun nggak bisa dihitung pakainya is, teman-teman. Atau kalau digantikan menjadi he, she, atau it. Gitu ya. Nah, everyone, everybody, betul. Kalau ada every, terus nggak ada penanda jumlahnya, misalkan cuman every person, every job seeker, misalkan gitu ya, itu menunjukkan bahwa satuan atau dia tunggal. Jadi setiap orang itu berarti per orang, satu orang gitu. Ya, jadi every itu menunjukkan bahwa bendanya itu tunggal seperti itu. Jadi nanti pakainya is. Bawahnya Kak. Iya, untuk bawahnya ya, teman-teman yang kedua maksud saya. Caranya sama, teman-teman lihat di soal, apakah ada kata kerja sebagai predikat kalau ada yang mana? Can. Oke, good. Di situ ada auxiliary can ya, tapi dia auxiliary harus ada verb setelahnya, apalagi dia modal, teman-teman. Nah, verbnya adalah photograph. Gitu ya, ada predikat. Subjeknya di sini adalah scientists. Oke, ada subjek, ada predikat. Kemudian, nah nggak ada predikat lagi di situ, teman-teman. Tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat lagi di eh, soal. Berarti kalimat sudah lengkap. Nah, tapi kalau kita lihat di sebelumnya koma itu ada kata benda lagi. Terletak di sebelum predikat ini nggak bisa kita tetapkan atau kita biarkan tetap menjadi kata benda. Ya, nah ini sebenarnya materi kita hari ke-7, teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Kayak tadi ya, teman-teman. Yang tadi dicontoh kayak ada yang tuh tadi, yang tuh verb 1 tadi. Oke. Nah, untuk kalau ada kata benda di sini ini nggak bisa kita biarkan tetap menjadi kata benda. Jadi harus kita rubah menjadi keterangan. Caranya gimana? Carikan preposisi di sini supaya kata benda ini menjadi keterangan. Nah, A, B, C, D yang preposisi yang mana, teman-teman? Nah, ternyata sudah dijawab teman-teman, yaitu yang Bravo. Betul. Jawabannya adalah yang
Bravo. Ada preposisi with yang nantinya akan merubah kata benda ini menjadi keterangan. Dan yang berfungsi sebagai preposisi itu cuman, maksudnya yang berfungsi sebagai merubah kelas kata menjadi kelas kata lain cuman preposisi. Seperti itu. Jadi kata benda atau kata ganti kok sebelumnya ada preposisi. Contohnya ini teman-teman. The Palomar Observatory itu kan sebenarnya kata benda. Tapi karena ada at-nya, dia menjadi keterangan. Sama lagi, Southern California itu juga kata benda, nama tempat. Nah, tapi karena ada in-nya, dia menjadi keterangan. Seperti itu. Gitu ya. Jadi Hale teleskop di sini kita tambahkan preposisi juga supaya menjadi keterangan. Seperti itu. Jadi jawabannya yang bravo. Kalau yang alfa, the itu kata sifat, materi kita hari ke-6. Nah, kalau kata sifat dia hanya menambahkan arti saja ke kata bendanya. Nah, nanti kata bendanya tetap jadi kata benda. Yang mana subjeknya nanti double. Ada Hale teleskop, ada scientist. Jadi nggak bisa. Kalau yang Charlie ada subjek, ada predikat lagi, tidak ada conjunction, tidak bisa. Delta juga sama, subjek predikat lagi nggak ada conjunction, nggak bisa. Jadi jawabannya yang bravo. Gitu ya. Nah, ini materi kita hari ke-7 sebenarnya, teman-teman. Gimana? Kita fokus dulu dengan hari ini ya, teman-teman. Karena seperti yang saya sampaikan di hari pertama, sebenarnya ya, kenapa kok saya sarankan fokus dengan latihan yang saya buatkan supaya teman-teman tidak mengerjakan yang belum disampaikan. Akhirnya teman-teman kan jadi kemana-mana gitu ya. Fokusnya di apa, latihannya di apa. Jadi belum dikasihkan, udah teman-teman kerjakan kan jadi bingung. Dan itu wajar seperti itu. Makanya saya sarankan fokus aja dulu pada yang bertahap yang kita pelajari atau yang saya sediakan di hari tersebut, teman-teman. Oke, atau kalau teman-teman mau review yang sebelumnya, nah itu malah lebih bagus lagi untuk memperkuat. Jadi hari pertama terutama teman-teman itu adalah materi yang paling penting untuk dikuasai karena itu nanti akan kita selalu pakai dari chapter pertama sampai chapter 10. Setiap teman-teman mengerjakan soal TOEFL yang seperti ini yang melengkapi bagian kalimat, teman-teman harus cek subjek predikatnya karena di dalam kalimat subjek predikat itu wajib ada. Untuk bagian kalimat yang lain tidak wajib ada, teman-teman. Ya, tapi kalau subjek predikat wajib ada seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi mengenai aktif pasif, teman-teman? Aman ya sepertinya? Oke, kalau gitu seperti biasa, giliran teman-teman untuk mempraktekkan yang sudah teman-teman pelajari melalui latihan yang sudah disediakan. Di sini ada satu soal, jangan takut salah, teman-teman coba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Jangan takut salah. Kita belajar ya, salah wajar. Dan ada jawaban saya lihat ada delta, delta, delta. Oke, semuanya menjawab delta ternyata. Kita cek bareng, teman-teman. Seperti biasa dicari kata kerja yang bisa jadi predikat. Kalau dilihat di depan ke belakang, di situ sama sekali tidak ada kata kerja yang kata kerja sebagai predikat. Nah, kalimat kan harus ada predikat, berarti di titik-titik ini kita butuh predikat, gitu ya. Subjeknya adalah Billie Holiday. Orang ini ya, teman-teman. Nah, berarti kita hanya membutuhkan predikat saja. Yang alpha, verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Kalau yang bravo, to verb 1, itu nggak bisa jadi predikat, teman-teman. Kalau yang Charlie ada subjek lagi, ada predikatnya cuma satu, ada conjunction. Kita nggak butuh conjunction dan subjek lagi. Kita hanya butuh predikat ya. Jadi Charlie nggak bisa. Nah, berarti jawabannya yang delta, teman-teman. Oke, karena satu-satunya yang bisa dimasukkan ke sini adalah delta. Apalagi setelahnya itu ada ada objeknya yaitu fame. Fame itu kata benda, teman-teman. Artinya ketenaran. Untuk kata sifatnya adalah famous. Nah, kalau ditambahkan aus-aus, kata benda contohnya danger itu bahaya atau mara bahaya gitu ya. Nah, kalau dangerous itu adalah sifat, artinya berbahaya.
Seperti itu. Gitu ya. Nah, berarti di sini adalah verb 2, oke, karena ada objeknya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang delta nanti kalau diartikan Billie Holiday mendapatkan ketenaran sebagai seorang penyanyi jazz di tahun 1930-an dan 1940-an. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke guys, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman. Boleh dikirim di chat dulu. Ada jawaban Bravo, Charlie, Delta, atau Bravo antara Bravo atau Alpha gitu ya. Nah, berarti lengkap ini teman-teman. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Kalau gitu kita cek bareng ya. Seperti biasa dicari predikatnya dulu di soal. Di situ predikatnya adalah makes. Nah, ini kata kerja unik teman-teman. Jadi ada memang beberapa kata kerja itu agak unik ya. Uniknya adalah kata kerja itu memiliki dua objek. Nah, makes itu bisa berarti menjadikan. Dan menjadikan itu butuh dua objek. Nah, tadi saya lupa menyampaikan ya. Untungnya ada soal yang keluar, teman-teman. Nah, saya ulangi lagi. Makes itu adalah salah satu jenis kata kerja yang memerlukan dua objek. Atau kalau teman-teman penasaran namanya adalah ditransitif. Jadi kalau transitif itu butuh objek, kalau intransitif itu tidak butuh objek, kalau ditransitif itu objeknya harus dua. Nah, salah satu kata kerja yang membutuhkan dua objek atau ditransitif itu adalah make ini. Gitu ya. Nah, di situ sudah ada satu objek, tapi belum ada satu objek lagi. Berarti tugas teman-teman di sini adalah mencarikan satu objek lagi. Gitu ya, teman-teman. Subjeknya di sini, their 200 pound weight. Nah, tadi memang saya belum menyampaikan, jadi mungkin banyak teman-teman yang bingung gitu ya untuk materi ini atau hari apa namanya kata kerja max ini. Dan gini teman-teman, untuk kata kerja yang objeknya dua, ketika dia dipasifkan, satu objeknya saja yang hilang. Jadi setelah apa namanya objeknya yang satu itu boleh tertinggal di setelah. Jadi walaupun dia pasif boleh dikasih objek. Nah untuk kata kerja yang untuk kata kerja yang pernah saya temui di soal TOEFL yang ditransitif nanti saya kirimkan di grup. Mohon nanti kalau saya lupa diingatkan ya teman-teman. Jadi daftar kata kerja yang pernah saya kumpulkan atau saya temukan di tes TOEFL. Nanti teman-teman japrikan, nanti saya kirimkan di grup dan mohon dipindah ke buku teman-teman, buku catatan teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi tugas kita sekali lagi mencari satu objek lagi. Kalau yang alfa itu ada preposisinya, nanti dia jadi keterangan teman-teman. Keterangan itu tidak bisa jadi objek, gitu ya. Nah, kalau misalkan kata kerjanya bukan max, mungkin bisa jawabannya yang alfa. Karena kita sudah punya objek, jadi tempatnya keterangan kan harusnya gitu teman-teman. Cuman karena max ini butuh dua objek, maka ya harus dicarikan satu objek lagi. Nah, sedangkan ada preposisi menjadi keterangan, keterangan tidak bisa jadi objek. Kalau yang Bravo tidak bisa ya teman-teman karena ada predikat lagi di situ, ada are. Sedangkan di soal sudah ada predikat lagi yaitu sudah ada predikat yaitu mix. Verb SES itu hanya bisa jadi predikat teman-teman. Kalau yang Charlie di situ, nah kemungkinan jawabannya Charlie karena di situ memang tidak ada predikat lagi, tidak ada preposisinya. Jadi kemungkinan Charlie. Kita tahan dulu ya. Kalau yang delta, nah ada tuh-nya teman-teman. To verb 1 menjadi keterangan. Keterangan tidak bisa jadi objek. Jadi fix jawabannya adalah yang Charlie. Nah ini kalau dibaca, their 200 pound weight makes the saltwater crocodiles the largest living reptile. Kalau diartikan bobotnya ya berat badannya yang 200 pound itu membuat para buaya air asin atau menjadikan buaya air asin reptil hidup terbesar. Seperti itu. Gitu ya. Dua objek tanpa conjunction. Betul, Mister. Jadi memang ada beberapa jenis kata kerja. Contohnya call yang artinya menyebut, teman-teman. Atau menamai. Misalkan nih, saya menyebut adik saya Naruto. Atau saya menamai adik saya Naruto.
Nah, jadi objeknya ada dua, yaitu adik saya dan juga Naruto. Tapi itu orang yang sama, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau kita jadikan pasif, nantinya adalah adik saya dinamai Naruto oleh saya. Atau adik saya dinamai Naruto. Itu tetap ada objeknya walaupun sudah pasif. Jadi bukan adik saya dinamai oleh Naruto. Karena kalau kita bilangnya adik saya dinamai oleh Naruto, Naruto dan adik saya itu orang yang berbeda. Padahal tadi kan saya bilangnya saya menamai adik saya Naruto. Berarti ya adik saya itu Naruto. Contohnya gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi apa namanya? Ketika dipasifkan dia tetap boleh punya objek. Kenapa? Karena ketika aktif objeknya ada dua. Ketika dipasifkan, satu objeknya jadi subjek, satu objeknya lagi ketinggalan tetap di setelah kata kerja pasifnya. Nah, tapi ini bisa dibilang kasus unik atau pengecualian di materi aktif pasif. Nah, untuk kata kerja yang ditransitif yang pernah saya temui di TOEFL, entah itu prediksi, entah itu yang asli, teman-teman, itu sudah saya koleksi. Jadi tenang aja nanti akan saya kirimkan. Kalau saya lupa mohon diingatkan, gitu ya. Cuman sedikit kok, teman-teman, nggak sampai satu lembar kalau nggak salah. Gitu ya. Mungkin 10 kata atau ya sekitar 10-an gitu ya. 10 atau mungkin belasan gitu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Dicoba lagi, jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Jangan takut salah, sedapatnya teman-teman dulu. Ada jawaban Charlie, ada jawaban Alpha, ada juga jawaban Delta. Nah, berarti ada 3 varian ya, teman-teman. Yang pasti tidak ada yang menjawab Bravo. Mari kita cek bareng. Nah, Bravo itu jelas salah ya, teman-teman. Ternyata teman-teman masih ingat, fanboys itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Seperti itu. Dan itu di pilihan A, B, C, D diawali oleh fanboys fix jangan dipilih karena sudah pasti salah, teman-teman. Fanboys itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat, gitu ya. Nah, berarti pilihan kita tinggal sorry, teman-teman. Berarti pilihan kita tinggal 3 ya. Nah, sekarang kita cek dulu predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang di situ ada verb SES yaitu influences karena ada objeknya ya, individuals mental health di situ. Nah, subjeknya hati-hati dengan nature, teman-teman. Nature ini memang bisa jadi kata benda. Tapi jangan terburu-buru dulu menganggap itu subjek. Kenapa? Karena sebelumnya ada yang perlu diisikan lagi. Gitu ya. Nah, kalau subjek kan harusnya paling depan. Kalau sebelumnya ada yang perlu diisikan lagi, teman-teman harus cek dulu di pilihan A, B, C, D. Siapa tahu itu ada subjek lain nanti gitu ya. Kalau yang alpha, teman-teman. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih. Ada verb ed di situ. Artinya adalah mengalami. Verb satunya itu artinya mengalami, teman-teman. Nah, mengalami itu kan butuh objek. Di situ ada objeknya yaitu nature. Berarti experience ini verb 2 atau verb 3. Betul, itu adalah verb 2. Nice, teman-teman. Aktif ya. Dan verb 2 itu hanya bisa menjadi predikat. Boleh nggak di titik-titik kita masukkan predikat, teman-teman? That's right. We cannot put predicate there. Ya, kita nggak boleh taruh sebuah predikat di situ. Alasannya ada dua. Yang pertama, di soal sudah ada predikat, kita tidak butuh predikat lagi. Alasan kedua, predikat itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Materi kita hari pertama. Urutan kalimat itu harus subjek dulu baru predikat. Jadi yang alpha nggak bisa ya, teman-teman. Kalau yang Charlie, the experience itu kata benda karena ada the-nya. Nah, cuman teman-teman, kata benda itu tidak boleh punya objek. Kelas kata yang boleh punya objek itu cuma dua ya, yaitu kata kerja, itu pun yang transitif atau yang butuh objek. Oke. Kemudian preposisi. Preposisi itu juga butuh objek untuk dirubah menjadi keterangan. Jadi object of preposition itu nanti dirubah preposisinya menjadi keterangan atau adverb. Dan adverb tidak bisa jadi subjek, gitu ya teman-teman.
Nah, jadi Charlie ini nggak bisa, alasannya karena ada kata benda lain setelahnya. Nanti subjeknya double, tabrakan teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian, nah berarti jawabannya tinggal satu, yaitu yang delta. Nah, verb ing itu salah satu fungsinya bisa menjadi kata benda, teman-teman. Ya, namanya adalah gerund. Dan gerund itu adalah satu-satunya jenis kata benda yang boleh punya objek ketika gerund itu berupa kata kerja transitif. Experience kan artinya mengalami, dia butuh objek, teman-teman. Mengalami apa? Gitu ya. Nah, berarti dia butuh objek di situ. Oke, jadi jawabannya ya delta seperti itu. Ya, sebutannya kalau di buku itu adalah gerund. Tulisannya gerund seperti yang ditulis Mr. Bambang ya. Terima kasih Mr. Bambang. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru dengar dengan sebutan gerund, tulisannya di chat teman-teman. Nah, gerund sekali lagi itu adalah kata kerja yang difungsikan menjadi kata benda di dalam kalimat. Fungsinya ya kalau nggak sebagai subjek ya objek, karena kata benda itu tempatnya kalau nggak sebagai subjek ya objek. Seperti itu teman-teman. Nanti kalau diartikan, mengalami alam, maksudnya gimana ya? Mengalami alam itu berarti bermain dengan alam gitu ya, secara rutin, itu mempengaruhi kesehatan mental seseorang dan kesehatan well-being itu apa ya? Kesejahteraannya. Seperti itu. Alright, thank you guys. Kita lanjut lagi ya ke nomor berikutnya. Sebentar ini saya hapus dulu. Lanjut, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright, thumbs up guys. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie. Mari kita cek bersama. Seperti biasa, tugas kita adalah mencari dulu predikatnya. Kalau kita lihat di situ ada predikat became, ya. Verb 2. Became itu verb 2 dari kata become, teman. Jadi become, became, become. Gitu ya. Subjeknya adalah Jackie Robinson. Oke. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, berarti kalimat sudah lengkap. Titik-titik terletak di setelah kata kerja yang butuh objek. Become itu kalau diartikan menjadi ya, dia bisa dikasih objek gitu teman-teman. Oke, walaupun dia juga bisa dikasih kata sifat. Tapi secara umum become di sini ini adalah yang butuh objek gitu ya. Kalau yang alpha, di situ to verb 1 tidak bisa jadi objek, itu keterangan ya teman-teman. Kalau yang Bravo, nah kemungkinan Bravo bisa, karena itu kata benda. Oke, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada conjunction, ada subjek, tidak ada predikat lagi. Tidak bisa, teman-teman. Ya, jadi kalau conjunction itu hanya dibutuhkan di dalam kalimat ketika subjek predikatnya lebih dari satu. Kalau yang delta, ada subjek, ada predikat lagi, tidak ada conjunction. Ini kebalikannya, teman-teman. Jadi nggak bisa ya. Berarti fix jawabannya yang Bravo. Nanti kalau dibaca, in 1947, Jackie Robinson became the first African American to play Major League Baseball. Jadi di tahun 1947, Jackie Robinson menjadi uh, warga Amerika Afrika pertama yang bermain di liga ini ya, Major League Baseball ini, teman-teman. Nah, mungkin ini Jackie Robinson yang beliau yang lihat kamera ini. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright, thumbs up guys. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu. Kemudian kita bahas bareng ya. Dan saya lihat ada jawaban delta. Teman-teman semuanya menjawab delta seperti ya. Oke, kita cek bareng kalau gitu. Dicari predikatnya dulu ya, teman-teman. Di situ ada
has been, itu auxiliary verb ya teman-teman. Subjeknya adalah sufficient pressure, ada conjunction when. Nah, berarti kita butuh subjek predikat lagi di situ. Nah, diamonds itu dia adalah subjeknya, predikatnya start. Secara kalimat sudah lengkap, teman-teman. Kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, ternyata ada turunan kata kerja apply. Jadi, ini adalah auxiliary ya, teman-teman. Karena di sini ada kata kerja, berarti ini auxiliary. Nah, kalau kita lihat di sebelumnya titik-titik, itu adalah auxiliary to be. To be itu hanya boleh diikuti dua jenis kata kerja. Antara verb ing atau verb 3 kalau dia pasif. Kalau verb ing aktif harus ada objeknya kalau dia butuh objek ya. Kemudian kalau sudah dipasifkan maka tidak boleh dikasih objek. Atau kalau nggak ada objeknya berarti kita pasifkan. Karena apply itu artinya menggunakan teman-teman. Menggunakan itu kan butuh objek ya. Nggak mungkin kita hanya bilang orang itu sedang menggunakan. Nah, menggunakan apa? Gitu ya. Jadi menggunakan harus dikasih objek. Nah, berarti kalau kita lihat di setelah titik-titik tidak ada objeknya. Kalau ada kata kerja, butuh objek kok tidak ada objeknya, berarti itu tempatnya pasif. Cari yang verb 3. Nah, saya lihat tadi jawaban teman-teman delta betul. Jawabannya adalah yang delta ya, teman-teman. Kalau yang alpha, applying itu nanti jadi aktif, sedangkan setelahnya nggak ada objeknya, nanti tidak selesai kalimatnya, teman-teman. Atau tidak lengkap kalimatnya. Oke, ada yang hilang. Kalau yang Bravo, nah fanboys itu harus sama, harus setara. Kalau setelahnya verb ing, maka sebelumnya juga harus verb ing. Tapi itu nggak ada verb ing sama sekali ya kan? Kalau yang Charlie, nah to be diikuti verb 3 applied, tidak boleh ada objeknya lagi. Nah itu setelahnya ada objeknya. Jadi yang Charlie ini secara bentuk nanti kalimatnya jadi salah teman-teman. Gitu ya. Atau kalau kita pisahkan satu-satu nanti applied kok ada objeknya berarti itu verb 2. Verb 2 itu jadi predikat. Ini predikat, nanti predikatnya double. Nah, bisa dianggap seperti itu juga. Nah, jadi jawabannya yang delta nanti kalau diartikan ketika tekanan yang cukup telah digunakan terhadap atom-atom karbon berlian itu mulai mengkristal. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang ya. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie dari teman-teman. Mari kita cek bareng. Cari predikatnya dulu. Di situ ada are roasted ya teman-teman. Subjeknya adalah cocoa beans. Ada conjunction when. Maka kita butuh subjek predikat lagi. Di situ ada subjek they. Tidak ada predikat lagi teman-teman. Berarti di sini kita membutuhkan predikat. Yang alpha otomatis nggak bisa ya. Karena verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Nah kalau yang Bravo kemungkinan bisa. Karena dia verb 1. Yang Charlie auxiliary verb. Kemungkinan juga bisa teman-teman. Karena dia auxiliary verb gitu ya. Nah, tapi ini karena kepencet, jadi keluar ini ya salahnya. Kenapa? Karena to be verb 3 itu pasif teman-teman. Sedangkan setelah titik-titik itu kan ada objeknya, yaitu Maillard reactions. Kata benda ya. Ada tion-tion itu 90% dia kata benda teman-teman. Oke, nah terletak di setelah kata kerja ya sudah berarti dia objek. Nah kalau ada objeknya ya nggak boleh pasif teman-teman. Kalau yang delta tidak bisa jadi predikat. Jadi tugas kita hanya mencarikan predikat yang aktif karena ada objeknya di situ. Oke, jawabannya yang bravo. Seperti itu. Nanti kalau diartikan, ketika biji kokoa itu dipanggang, biji-biji kokoa tersebut mengalami yang disebut reaksi Maillard yang meningkatkan rasa dan aromanya. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis. Dan saya lihat ada jawaban alfa dari teman-teman ya. Ada juga delta. Mari kita cek bersama, teman-teman. Ada juga Charlie ya. Oke, kita cek bersama ya. Seperti biasa dicari predikatnya dulu, teman-teman. Di situ ada kata were. Oke, itu predikat. Subjeknya adalah Mayan Obsidian Blades. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat ini sudah lengkap ya, teman-teman. Titik-titik terletak di sebelumnya, sorry, atau kita lihat yang alfa. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman. Yang alfa itu verb 2 atau verb 3 ketika setelahnya tidak ada objeknya. Padahal use itu butuh objek, teman-teman. Artinya menggunakan. Gitu ya. Nah, itu berarti verb. Nah, langsung dijawab dari sama teman-teman itu adalah verb 3. Ya, betul. Itu adalah verb 3 ya. Jadi kemungkinan yang alfa bisa kita tahan dulu, teman-teman. Gitu ya. Karena memang kita tidak butuh predikat, apalagi setelahnya nggak ada objeknya, berarti kita butuhnya yang pasif. Tidak bisa jadi predikat dan pasif itu kan cuma verb 3. Jadi kemungkinan yang alfa ini jawabannya. Tapi kita cek dulu yang lain. Yang bravo itu auxiliary verb. Auxiliary verb itu hanya bisa menjadi predikat, teman-teman. Sedangkan di soal kita sudah punya predikat ya, nanti predikatnya double. Seperti itu. Kalau yang cari di situ ada verb 2 karena ada objeknya itu verb 2 ya. Dan kita tidak butuh predikat lagi karena tidak ada conjunction di soal. Kalau yang delta, nah yang delta itu sebenarnya verb 3 teman-teman. Cuman ada preposisinya by. Sedangkan setelah titik-titik juga ada preposisi for. Salah satu saja. Atau kalau nggak gitu, kita mau masukkan by ini harus ada objeknya dulu yang dirubah jadi keterangan. Baru setelahnya mau diikuti preposisi lagi nggak masalah. Tapi itu kan belum ada objeknya ya teman-teman. Jadi yang delta ini nggak bisa. Jadi harus dikasih kata benda setelahnya by dulu biar jadi keterangan lengkap. Baru diikuti preposisi yang lain setelah titik-titik di situ. Jadi jawabannya yang alfa teman-teman. Nanti kalau diartikan pisau-pisau obsidian suku Maya merupakan alat-alat yang tajam yang digunakan untuk memotong dan membuat kerajinan dalam budaya-budaya Mesoamerika. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis. Dan ada jawaban Bravo. Bravo, saya lihat ada juga Delta. Antara Bravo atau Delta, kita cek bareng. Ada juga Alpha, teman-teman. Kita cek bareng ya. Seperti biasa dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, ada kata late. Ya, teman-teman. Subjeknya adalah the inheritance. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, berarti kalimat sudah lengkap, teman-teman. Ya. Nah, kalau kita lihat titik-titik terletak di awal sendiri atau di paling depan, ya sudah kita cek aja. Nah, di pilihan A, B, C, D itu nggak mungkin yang Charlie ya, karena fanboys itu tidak boleh, sorry teman-teman, fanboys itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Jadi pilihan kita tinggal 3, antara alpha, bravo, atau delta. Kalau for yang delta itu preposisi teman-teman, bukan conjunction karena setelahnya nggak ada subjek predikat. Nah, kalau kita lihat yang alpha, studying. Nah, untuk mengetahui ya, teman-teman, kita butuhnya aktif atau pasif, kita harus tahu dulu study itu aktif, butuh objek atau tidak. Study itu artinya meneliti atau mempelajari. Nah, meneliti sama mempelajari itu butuh objek ya, karena kita nggak mungkin hanya bilang para peneliti itu sedang mempelajari. Nah, sedang mempelajari apa gitu ya, teman-teman. Nah, berarti kita cek yang alfa ini ada objeknya nggak di setelah titik-titik. Ternyata tidak ada, teman-teman. Di situ nabrak preposisi kan. Otomatis yang alfa nggak bisa karena kehilangan objek. Seperti itu. Ada pertanyaan nih dari Miss Susanti. Kak mau nanya, subjek bukan Gregor Mendel ya predikatnya studied. Sebentar. Eh, Kak mau nanya, subjek bukan Gregor Mendel ya predikatnya studied. Gimana ya ngomongnya teman-teman? Jadi
Teman-teman masih ingat subjek itu letaknya di mana sih? Kalimat materi hari pertama, Miss. Subjek itu letaknya di mana, Miss? Nah, di depan predikat atau di sebelum predikat, di depan gitu ya. Jadi kalau misalkan ini dibilang subjek, predikatnya di sini, ini susunannya juga udah membingungkan gitu ya, teman-teman. Susunannya sudah kebalik-balik gitu. Jadi jawabannya apakah Gregor Mendel itu subjek? Jawabannya bukan, Miss. Alasannya kenapa? Karena sebelumnya ada preposisi. Preposisi itu fungsinya adalah merubah objeknya. Ini objek of preposisi ya, teman-teman. Nah, objek of preposisi ini akan dirubah menjadi keterangan. Dan keterangan itu tidak bisa jadi objek. Gitu ya. Nah, kemudian alasan kedua, misalkan di sini kita kasih studied gitu ya, teman-teman. Kenapa kok nggak bisa jadi predikat? Alasannya ada dua, ada tiga sih sebenarnya. Yang pertama, studied itu kan butuh objek. Sedangkan setelahnya titik-titik tidak ada objeknya. Kalau kita anggap ini subjek, objeknya mana kan nggak ada. Apalagi tempatnya pun sudah kebalik-balik gitu ya. Atau tempatnya keliru gitu. Nah, kemudian kesalahan kedua adalah kalau misalkan tadi kita anggap predikat, predikat itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Itu kesalahan kedua. Kesalahan ketiga, kalau tadi kita anggap predikat, di soal sudah ada predikat. Kalau kita masukkan predikat lagi, kita butuh conjunction yang menghubungkan minimal dua bagian kalimat yang sama gitu ya. Tapi di situ tidak ada seperti itu. Jadi yang bravo itu, yang bravo ini jawabannya yang bravo ya, tapi teman-teman, cuman bukan predikat, itu verb 3. Verb 3 itu tidak bisa jadi predikat. Seperti itu. Nah, kalau yang delta kenapa salah? Alasannya sama dengan yang alpha, teman-teman. Ada verb ing tidak ada objeknya. Ini tidak bisa. Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih. Loh, Sir, terus studied di situ fungsinya sebagai apa? Study di sini verb 3, teman-teman masih ingat? Verb 3 itu ketika dia berdiri sendiri di dalam kalimat, dia berfungsinya cuma satu, yaitu sebagai kata sifat. Nah, kata sifat itu di dalam kalimat menjelaskan kata benda atau mensifati kata benda. Nah, yang dijelaskan di sini adalah kata benda di subjek, yaitu the inheritance patterns. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau diartikan nanti, diteliti oleh Gregor Mendel, pola-pola turunan atau pola-pola warisan dari sifat itu menjadi fondasi atau menjadi dasar akan atau untuk bidang genetics atau bidang keilmuan genetics seperti itu. Jadi yang dipelajari oleh Gregor Mendel itu apa? The inheritance patterns. Jadi makanya the inheritance patterns ini adalah kata benda yang dijelaskan oleh studied by Gregor Mendel. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, ada pertanyaan dulu. Tadi kenapa Sir yang alpha tidak bisa? Yang alpha itu verb ing, berarti dia aktif atau pasif, Mister atau Miss? Aktif ya. Kalau aktif mempelajari atau meneliti butuh objek tidak? Butuh, betul. Nah, sekarang setelah titik-titik itu objek atau bukan? Bukan, betul teman-teman. Nah, kalau misalkan ada kata kerja yang harusnya butuh objek, tapi kok tidak ada objeknya, maka harus kita buat pasif. Nah, rumusnya pasif itu cuma dua, teman-teman. Ada yang masih ingat? Pasif itu rumusnya cuma dua, apa aja? Oke, yang pertama adalah to be diikuti verb 3 ketika dia sebagai predikat. Kalau yang bukan predikat, satu lagi? Iya, betul. Verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Jadi itu adalah rumus pasif. Nah, secara umum atau materi dasar atau materi inti, kalau sudah dipasifkan tidak boleh lagi diberikan objek. Jadi kalau aktif butuh objek, ketika sudah ketika sudah dipasifkan, jangan lagi dikasih objek. Atau kalau dibalik, teman-teman. Kalau ada kata kerja yang butuh objek, setelahnya tidak ada objeknya, maka kita harus bentuk pasif. Nah, bentuk pasif cuma dua. Kalau nggak be verb 3, ya verb 3 berdiri sendiri. Jadi yang alpha kenapa salah? Karena dia bukan pasif, tidak ada objeknya, tidak bisa. Karena tadi kan butuh objek. Gitu ya. Kalau kata kerja butuh objek, aktif harus dikasih objek. Kalau kata kerja butuh objek,
kalau nggak ada objek setelahnya, maka harus dipasifkan. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, Kak, menentukan for itu preposition atau conjunction bagaimana ya? Nah, gampang apa namanya? Jawabannya lumayan gampang, teman-teman. Kuncinya adalah di fungsi dari kelas kata itu. Teman-teman masih ingat preposisi itu fungsinya apa sih? Jangan takut salah, teman-teman. Seingatnya teman-teman, fungsinya preposisi contohnya for, contohnya by, contohnya of, contohnya for. Di sini ini preposisi ya. Eh, contohnya of lagi di situ. Itu juga preposisi. Nah, fungsinya preposisi itu adalah mengubah kelas kata atau mengubah noun lebih tepatnya ya. Mengubah noun menjadi adverb. Iya, betul. Jadi preposisi itu adalah merubah kata benda setelahnya atau objeknya ya, kita nyebutnya object of preposition menjadi keterangan. Oke? Jadi setelahnya preposisi cukup diikuti kata benda yang nantinya akan diikuti atau yang akan dijadikan keterangan. Nah, sedangkan conjunction teman-teman masih ingat fungsinya conjunction kemarin apa? Materi kita kemarin, teman-teman. Penghubung. Nah, lebih tepatnya penghubung apa? Atau penyambung. That's right. Menghubungkan dua subjek, dua predikat. Good job, teman-teman. Nah, dari sini kita sudah tahu sebenarnya bedanya for yang preposisi sama for yang conjunction. Jadi, for yang preposisi, setelahnya cukup diikuti objeknya saja atau kata bendanya saja. Atau kata ganti ya biasanya juga bisa, teman-teman. Intinya yang nantinya akan dirubah menjadi keterangan. Sedangkan ketika for itu conjunction, karena dia keluarganya fanboys, sebelumnya harus dikasih koma, kemudian setelahnya diikuti subjek predikat. Untuk contohnya, teman-teman sangat bisa dan sangat boleh membuka kamus. Kita cari kata for, teman-teman. Nah, di sini ya, for itu yang pertama kelas katanya adalah preposisi. Kita lihat aja contohnya, teman-teman ya. Contohnya di sini, I've got a present for you. Oke, teman-teman. Jadi for itu setelahnya nggak ada predikatnya. Dia cuma diikuti kata benda atau kata ganti aja. Contohnya di sini yang dirubah menjadi keterangan. Someone left a message for Vicky. For cuma diikuti kata benda Vicky. Kelas katanya preposition. Nah, tapi kalau for yang conjunction, kita geser ke bawah ya. Kita cari yang kelas katanya conjunction. Nah, karena for yang conjunction ya sama kayak conjunction yang lain, teman-teman. Fungsi conjunction kan menghubungkan dua subjek, dua predikat ya. Maka dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Tapi teman-teman harus ingat, karena for ini keluarganya fanboys, sebelumnya wajib dikasih satu koma. Contohnya, I cannot tell whether she is old or young, koma. For ada subjek I, predikatnya adalah have seen. Have never seen. Nah, itu auxiliary verb, teman-teman. Gitu ya. Contoh lagi, he found it increasingly difficult to read. Ada subjek he, predikatnya found. Setelah koma, ada conjunction for. Subjeknya adalah his eyesight. Itu kata benda. Predikatnya adalah was beginning. Di sini bedanya. Ya. Jadi, apa namanya, untuk mengetahui penggunaan kelas kata, teman-teman bisa, untuk mengetahui fungsi dari kata, teman-teman pahami kelas katanya, tinggal pukul rata aja dengan kelas kata yang lain. Jadi for yang conjunction pemakaiannya juga sama kayak conjunction yang lain, terutama untuk conjunction fanboys ya. Kemudian kalau for yang preposition ya kayak preposition yang lain, setelahnya harus diikuti kata benda untuk di apa namanya? Dirubah menjadi keterangan. Seperti itu. Gimana? Miss atau Mister? Dapat ya? Nah, seperti biasa, teman-teman nanti akan apa namanya? Menyerap atau menajamkan pemahaman itu ketika sering-sering menemukan for di latihan. Teman-teman akan teringat ini conjunction atau preposition, dilihat setelahnya. Ada subjek predikat atau cuman kata benda sebagai objek yang dirubah menjadi keterangan sama preposisi for tersebut. Seperti itu. Dan artinya beda ya, teman-teman. For yang preposisi artinya untuk, for yang conjunction artinya karena. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Dicoba dulu ya, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, waktunya sudah habis. Baik, ada jawaban alfa, Charlie, dan juga delta dari teman-teman ya. Mari kita cek bersama. Jangan takut salah, teman-teman. Jangan takut beda juga. Yang penting teman-teman mengerjakan sebisanya atau sepemahamannya teman-teman. Nah, tugas saya adalah meluruskan atau menjelaskan apakah jawaban teman-teman benar atau salah dan kenapa, gitu ya. Seperti biasa caranya tidak beda, teman-teman cari predikatnya dulu. Di situ ada auxiliary verb yaitu has been conducted. Subjeknya extensive research. Kemudian tidak ada predikat lagi, teman-teman. Di soal ya, tidak ada juga conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti kalimat sudah lengkap, oke? Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, itu ada turunan kata kerja highlight. Artinya menampilkan atau menunjukkan atau menekankan. Gitu ya. Yang mana menunjukkan atau menekankan itu adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Nah, sekarang kita lihat. Pertanyaan saya ke teman-teman nih. Di setelahnya titik-titik itu ada objeknya atau tidak, teman-teman? Ada ya, betul. Di setelah titik-titik itu ada objeknya, yaitu its detrimental effects. Dampak-dampaknya yang merugikan atau yang buruk. Seperti itu. Oke. Nah, karena ada objeknya, otomatis di sini kita masukkan yang aktif atau yang pasif, teman-teman. Kalau ada objeknya berarti harus aktif atau pasif. Ya, betul, harus aktif ya, karena pasif nggak boleh lagi dikasih objek, teman-teman. Berarti di sini kita carikan yang aktif. Nah, karena di soal sudah ada predikat, maka jangan cari yang predikat lagi. Jadi tugas teman-teman di sini adalah mencarikan kata kerja yang tidak bisa jadi predikat atau bukan predikat gitu ya. Bukan predikat dan dia aktif. Nah, untuk kata kerja yang bukan predikat dan aktif itu bentuknya cuma dua, yaitu verb ing, kalau nggak gitu, to verb satu. Nah, ya sudah tugas kita mencari ini aja. Ada to verb satu atau verb ing, seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Effects bukan verb SES, Mister. Sebagai non majmuk. Ya, betul, itu sebagai setelah ini saya bukakan kamus ya, teman-teman. Dan saya akan menunjukkan ada kata yang memang mirip, tapi itu beda kelas kata. Walaupun artinya mirip juga, teman-teman. Ya. Intinya effects itu bukan kata kerja, teman-teman. Kalau apa? Effects itu adalah kata benda. Kata benda itu tidak bisa jadi predikat. Jadi ini bukan uh, predikat ya, dia adalah kata benda. Fungsinya jadi objek, teman-teman. Nah, jadi tugas kita mencarikan verb ing atau to verb satu. Nah, di situ to verb satu nggak ada, adanya verb ing. Ya sudah, jawabannya tinggal yang itu, teman-teman. Oke, jawabannya adalah yang Charlie. Kalau yang alpha, pertanyaan saya ke teman-teman, itu verb 2 atau verb 3? Yang alpha, teman-teman. Oke. Nah, karena dia ada objeknya, berarti dia aktif. Kalau aktif berarti bukan verb 3 tapi verb 2. Nah, verb 2 itu di dalam kalimat hanya bisa jadi predikat. Di soal sudah ada predikat, tidak ada conjunction, kita tidak bisa memasukkan predikat lagi, teman-teman. Ya, diingat-ingat kalau ada objeknya berarti dia aktif. Oke, sedangkan highlighted di sini ada objeknya, berarti dia aktif, bukan verb 3 karena verb 3 itu pasif, teman-teman. Oke. Verb 3 yang berdiri sendiri maksud saya. Kemudian kalau yang Bravo di situ highlights itu verb SES. Verb SES itu hanya bisa jadi predikat. Kita tidak butuh predikat lagi karena tidak ada conjunction. Kalau yang Delta malah ada subjek, ada predikat lagi, tidak ada conjunction ya nggak bisa, gitu ya. Nah, sekarang saya ingin menjawab yang tadi, effect tadi. Hati-hati dengan dua kata ini, teman-teman. Ini memang mirip, tapi beda kelas kata. Effect itu dia adalah kata benda, ya. Uh, Oke, memang di situ ada lebih dari satu kelas kata. Tapi kalau teman-teman pengen cek daripada geser atas bawah ya, teman-teman bisa lihat bentuknya di atas ini, teman-teman. Oke, jadi di atas ini teman-teman diberikan bentuk-bentuknya. Yang pertama adalah kata benda dari effect itu ya effect, kalau nggak gitu effectiveness. Itu ya, lawan katanya adalah ineffectiveness. Oke, teman-teman. Nah, kalau adjektif uh, efektif. Oke. Kemudian ineffektif atau effectual. Atau ineffectual itu adjektifnya. Untuk kata kerja, nah kata kerja ternyata bisa, teman-teman. Efek itu artinya bisa. Kita cek ya. Coba artinya apa? Karena saya juga baru dengar sih. Karena saya jarang menggunakan ini juga.
Nah, efek itu artinya membawa atau bring about itu berarti menyebabkan seperti itu. Many parents lack confidence in their ability to effect change. Berarti untuk mempengaruhi sama kayak influence. Gitu ya. Nah, nah, kalau teman-teman menemukan effect, kalau di soal tadi saya jelaskan kenapa itu bukan kata kerja, walaupun dia ternyata bisa teman-teman jadi kata kerja. Ini ya teman-teman yang barusan tadi disebutkan oleh keterangannya di penjelasannya tadi. Nah, kalau teman-teman yang awalannya A, itu sudah pasti dia kata kerja. Artinya mempengaruhi. Seperti itu. Sebenarnya sama sih, kayak efek juga ya teman-teman. Dan dia juga transitif juga. Seperti itu. Oke, jadi kalau pakai A, dia kata kerja. Kalau pakai E, itu umumnya kata benda. Nah, sekarang gini, ternyata efek bisa jadi kata kerja, teman-teman. Nah, untuk mengetahui apakah efek itu kata kerja atau kata benda, teman-teman lihat kata sebelumnya. Gitu ya. Sebelumnya itu ada kata sifat, teman-teman. It's itu kata sifat. Namanya adalah posesif adjektif atau kepemilikan. Itu materi kita hari ke-6, intinya kata sifat, gitu ya. Detrimental, ada al-alnya, itu juga kata sifat. Nah, kata sifat itu fungsinya cuma satu, yaitu menjelaskan kata benda. Berarti ini tidak mungkin kata kerja, teman-teman. Itu adalah kata benda, artinya dampak. Jadi kalau diartikan dampak detrimentalnya atau dampak merugikannya. Seperti itu. Jadi cara menentukan sekali lagi, kalau ada kata yang eh, memiliki lebih dari satu kelas kata, contohnya effect, contohnya impact, teman-teman lihat di sekitarnya. Nah, impact itu juga bisa jadi kata kerja, teman-teman. Tapi kenapa dia di sini bukan kata kerja? Ada yang tahu, teman-teman, sebelum saya menjelaskan. Ada yang tahu kenapa impact di situ bukan kata kerja? Iya, betul. Ada kata the sebelumnya. Itu juga kata sifat. Keluarganya it's juga. Dari kata sifat yang determiner, teman-teman. Nah, kata sifat yang determiner itu ada banyak ya. Salah satunya artikel dan juga possessive adjective. Buat teman-teman yang bingung istilah-istilah itu, nggak perlu diambil hati ya. Maksudnya nggak perlu diingat-ingat, teman-teman. Gitu ya. Intinya itu kata sifat. Seperti itu. Nah, kata sifat itu fungsinya cuma menjelaskan kata benda. Otomatis impact ini bukan kata kerja, tapi dia kata benda. Gitu ya. Sama kayak kita kalau kita cek di kamus, impact. Nah, impact itu memiliki lebih dari satu kelas kata. Dia bisa kata benda, berarti fungsinya kalau nggak subjek ya objek di kalimat gitu ya. Dia juga bisa jadi kata kerja, teman-teman. Gitu ya. Nah, fungsinya sebagai predikat. Walaupun ada juga beberapa kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Contohnya di sini ada will auxiliary ya, diikuti oleh verb impact. Will impact. Tengah-tengahnya diikuti keterangan itu nggak apa-apa, teman-teman. Contohnya always, contohnya never, contohnya not. Itu kan keterangan ya. Disempilkan di tengahnya auxiliary verb nggak apa-apa. Will not impact. Will always impact. Will never impact. Nah, itu boleh. Jadi never always itu dihilangkan juga nggak apa-apa. Jadi will impact aja juga nggak apa-apa. Karena keterangan itu di kalimat adalah kelas kata yang paling tidak diperlukan, teman-teman. Jadi ada tidak apa-apa, tidak ada juga nggak apa-apa. Seperti itu. Gitu ya. Jadi dilihat tempatnya untuk kita bisa mengetahui kata yang memiliki lebih dari satu kelas kata. Sekali lagi, teman-teman akan menguasai itu ketika sering-sering latihan. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor berikut. Tapi itu pertanyaannya bagus untuk mempertajam vocab. Sekali lagi ya, teman-teman banyak-banyak latihan dan ditulis. Kalau teman-teman misalkan ragu, boleh japri aja eh, ke saya ya. Nanti ketika saya sudah selesai kelas seperti ini, pasti saya jawab seperti itu. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban Charlie, ada jawaban Alpha, ada ya antara Charlie atau Alpha, ada juga Delta. Oke, kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa dicari dulu predikatnya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat teman-teman.
Hati-hati dengan complete di sini ya. Complete di sini adalah kata sifat atau adjektif. Artinya utuh. Oke, bukan kata kerja, teman-teman. Kenapa? Karena ada the. The itu harus nemu kata benda dulu. Gitu ya. Jadi kata bendanya the itu adalah human genome. Oke, nah berarti di antara the sampai genome itu semuanya adalah kata sifat. Atau yang menjelaskan kata benda genome itu kata sifat. Gitu ya. Nah kemudian jangan tertipu atau terjebak dengan kata completed di sini. Oke, kenapa? Karena di situ ada koma. Subjek predikat itu nggak boleh dipisah satu koma, teman-teman. Kalau dua koma malah boleh. Tapi kalau cuma satu nggak boleh. Jadi ini bukan predikat, tapi ini kata sifat juga. Oke, dari verb 3, teman-teman. Artinya yang diselesaikan, seperti itu. Nah, artinya di soal ini kita butuh predikat. Di sini kita butuh predikat ya. Subjeknya adalah di depan sendiri itu ada the sequencing. Oke. Nah, berarti cari A, B, C, D yang predikat saja. Yang alpha verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Yang bravo ada predikat, tapi ada conjunction. Di soal subjek predikat cuma satu, kita tidak memerlukan conjunction. Pertanyaan saya ke teman-teman nih. Yang Charlie itu verb 2 atau verb 3, teman-teman? Yang Charlie. Iya betul, itu adalah verb 2 ya. Alasannya seperti biasa, dia aktif karena ada objeknya. Setelahnya titik-titik itu ada kata the blueprint. Berarti dia aktif ya, karena ada objeknya teman-teman. Nah kalau dia aktif verb 2 berarti dia predikat. Kemungkinan Charlie bisa kita tahan dulu. Nah kalau yang delta ada to be, ada ed ini berarti pasti verb 3 teman-teman. Nggak mungkin verb 2 ya, karena verb 2 itu tidak boleh pakai auxiliary. Oke. Nah, cuman dia pasif, sedangkan setelah titik-titik ada objeknya. Pasif itu tidak boleh ada objeknya. Nah, berarti ya sudah jawabannya yang Charlie, teman-teman. Kemudian ada pertanyaan tadi, jadi keterangan ya, Sir. Bisa disebut keterangan, tapi kelas katanya di situ itu adalah adjektif. Maksudnya fungsinya sebagai adjektif menjelaskan kata benda yang di paling depan tadi. Seperti itu. Makanya dikasih koma karena ada dua penjelasnya. Atau lebih dari satu penjelasnya. Atau nanti di hari ke-10 kita akan belajar namanya apositif, teman-teman. Apositif itu adalah informasi yang diapit oleh dua koma di dalam kalimat ya. Di mana di dalamnya itu tidak ada informasi penting, nggak ada subjeknya, nggak ada predikatnya, juga nggak ada conjunction. Nah itu yang disebut dengan apositif. Apositif di dalam kalimat itu kalau misalkan bikin teman-teman bingung ya, itu hilangin aja, hapus aja. Oke, jadi completed in 2003. Kalau teman-teman nggak mau pusing-pusing, nggak mau ribet-ribet, hapusin aja karena di dalamnya nggak ada predikat, nggak ada conjunction, nggak ada subjek. Karena itu hanya informasi tambahan saja. Kalau dihilangkan, informasi inti atau pesan yang ingin disampaikan tidak berubah. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan ditanya apakah fungsinya keterangan, bisa dianggap keterangan, bisa juga dianggap kata sifat. Karena dia verb 3, teman-teman. Seperti itu. Nah, nanti kalau diartikan, sequencing itu apa ya, teman-teman? Sequencing itu berarti kayak ini pengurutan mungkin gitu ya, atau analisa gitu. Jadi analisa genom manusia lengkap pertama yang diselesaikan di tahun 2003 memperlihatkan blueprint itu apa ya? Blueprint itu kerangka atau rangkaian dari DNA manusia. Seperti itu. Sir, boleh tolong diulangi auxiliary plus verb 3 tadi kenapa ya? Oke, jadi gini teman-teman. Apa namanya? Tadi saya bilang sebentar. Auxiliary dan verb 3. Saya coba ingat-ingat lagi. Tadi saya menyebutkan apa di sini. Oke, jadi kalau to be verb 3, mungkin ini ya. Mohon maaf kalau saya beda tolong diingatkan. To be verb 3 atau oh sorry, saya baru ingat teman-teman. Kalau ada verb ed, ini saya hilangkan dulu. Nah, kalau ada verb ed sebelumnya ada auxiliary-nya, itu tidak mungkin verb 2, teman-teman. Oke, karena verb 2 itu tidak boleh pakai auxiliary. Atau kita review kembali deh materi auxiliary. Teman-teman masih ingat nggak auxiliary itu ada berapa jenis, teman-teman? Boleh buka catatan atau saya ingat teman-teman? Kurang tepat kalau 3. Ya betul, ada 4 teman-teman. Yang pertama itu auxiliary apa? Teman-teman masih ingat? Ya, that's right. Yang pertama itu adalah auxiliary do. Yang mana gandengannya do itu adalah verb keberapa, teman-teman?
verb 1 dan sudah disebutkan sama Miss Baby, do, be, have, modal juga. Nah, ini saya tulis dulu ya, teman-teman. Do itu gandengannya adalah verb 1, kemudian keluarga auxiliary kedua itu dari keluarganya to be, kemudian keluarga ketiga adalah dari keluarga have, kemudian keempat itu adalah dari keempat itu dari keluarganya modal auxiliary, ya. Nah, untuk to be itu boleh diikuti dua jenis kata kerja. Kata kerja apa aja teman-teman yang jatuh setelahnya to be? Masih ingat? To be boleh diikuti verb ing atau verb 3. Betul sekali teman-teman. Jadi to be setelahnya boleh verb ing, itu nanti aktif ya teman-teman. Artinya sedang I am studying, saya sedang belajar. I am doing my homework, saya sedang mengerjakan PR-ku. I am watching television, saya sedang nonton TV. Nah, to be juga bisa diikuti verb 3, materi kita hari ini tentang pasif. Nanti artinya jadi di, teman-teman, gitu ya. Nah, cuman untuk be verb 3 ini tidak semua kata kerja bisa dipasifkan. Hanya kata kerja yang butuh objek saja yang bisa dipasifkan. Gitu ya, teman-teman. Kemudian, have itu gandengannya verb keberapa, teman-teman? Betul, verb 3. Nice. Ini caranya kita bilang sudah. Jadi have this itu bukan artinya memiliki ya. Have this ini artinya sudah. Itu nanti gandengannya verb 3. Contohnya, saya sudah makan. Itu bahasa Inggrisnya I have eaten. Nah, ini ada kesalahan yang sering banget di kamu Inggris, teman-teman. Kan di kamu Inggris itu kalau di camp, itu kan wajib berbahasa Inggris ya. Nah, sering saya tuh mendengarkan member-member itu bilang, terutama member-member baru ya, itu bilangnya, have you take a bath? Have you take a bath? Nah, itu salah. Harusnya, have you taken a bath? Sudahkah kamu mandi gitu ya, misalkan kan kalau di camp itu biasanya si cowok-cowok itu kan sering ini ya, sering kayak ledek-ledekan gitu nonton. Jadi bau banget udah mandi belum gitu. Nah itu bilangnya have you take a bath biasanya gitu. Nah itu salah, harusnya have you taken a bath. Nah itu tugas tutor di situ mengingatkan. Oke, artinya apakah sudahkah kamu mandi? Nah kemudian yang terakhir modal auxiliary. Modal auxiliary itu verbnya harus verb keberapa teman-teman? Iya betul, modal harus verb 1. That's right. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, tidak ada sama sekali verb 3 dan verb SIS. Ya, kenapa? Karena verb 3 dan verb 2 maksud saya, bukan verb 3. Tidak ada verb 2 dan verb SIS. Karena verb 2 dan verb SIS itu tidak boleh dipakaikan auxiliary, teman-teman. Oke, makanya kembali lagi ke yang tadi ya. Kalau menemukan ada verb yang akhirannya ed, sebelumnya ada auxiliary-nya, tidak mungkin itu verb 2. Karena sesuai aturan, auxiliary tidak ada yang gandeng verb 2, teman-teman. Atau kalau verb 2 itu tidak boleh pakai auxiliary. Seperti itu. Gitu ya, Miss? Saya baru ingat tadi yang menjelaskan tentang verb apa namanya? Verb ed, auxiliary verb 3 tadi seperti itu. Dapat ya, Miss? Atau maksudnya itu bukan? Karena saya agak lupa juga. Tapi saya ingat saya itu tadi. Betul ya berarti ya, Miss? Baik, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Sebentar, apakah ada soal lagi? Nah, kebetulan juga pas selesai. Sambil saya absen ya, teman-teman. Saya absen dulu. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ditanyakan sambil saya absen. Oke, sudah saya absen teman-teman. Dan ada di chat no question. Oke deh. Baik, atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan apapun atau mungkin buat teman-teman tadi yang datang telat dan ada informasi yang ketinggalan, sangat saya sarankan nanti malam boleh datang lagi. Ya, teman-teman supaya tidak ketinggalan dan nanti malam juga latihan-latihannya juga beda, teman-teman, supaya mengasah kembali gitu ya. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day guys. See you next time.